Matahari sore memancar melalui pepohonan pinus yang mengelilingi arena pelatihan reservasi Blackfoot, menciptakan bayangan panjang di atas tanah berdebu. Kepala suku Thomas Blackfeather berdiri di tengah, mengangkat kedua tangannya seperti seorang tabib yang sedang berdoa. Manik-manik seremonialnya menangkap cahaya, dan garis-garis di wajahnya yang keriput tampak lebih dalam di bawah beban dari apa yang akan dia tawarkan. Di sampingnya, seekor German Shepherd besar, hitam legam, dengan garis putih di dadanya, mondar-mandir dengan gelisah, mata kuningnya liar karena ketidakpercayaan. Udara terasa tegang, sunyi. Bayangan adalah namanya, seekor binatang yang terlalu berbahaya untuk pawang, terlalu liar untuk pelatih manapun, legenda hidup tentang lengan yang digigit dan karir yang hancur. Hewan ini telah melayani negara kita, Thomas mengumumkan dengan suara seperti kerikil yang direndam dalam whisky. Aku tidak mengenakan biaya sepeser pun, tetapi aku akan memberikan tantangan. 5 menit bersamanya mengikuti perintahmu, dan bayangan menjadi milikmu. Tetapi jangan bodoh, ini bukan hanya seekor anjing, dia adalah badai yang terbungkus bulu. Para penonton bergerak dengan gelisah, berbisik-bisik, tertawa gugup. Mereka telah melihat apa yang dilakukan bayangan musim semi lalu. 3 pawang dirawat di rumah sakit, 1 dengan tendon yang putus. Kemudian keheningan pecah, lembut namun tajam, dari kerumunan seorang wanita muda melangkah maju. Sepatu bot tempurnya mengaduk debu. Dia mengenakan seragam militer pudar, rambut hitamnya ditarik kencang di bawah bandana merah. Namanya tidak diketahui oleh siapapun yang hadir, tetapi saat matanya bertemu dengan mata bayangan, suasana berubah. Ada keheningan, seperti ketenangan sebelum petir menyambar bumi. Reservasi Blackfoot, terhampar di kaki bukit Montana seperti selimut yang terlupakan, tambalan hutan pinus dijahit bersama dengan padang rumput dan sungai. Dahulu luas, kini berkurang menjadi 30.000 hektar kebanggaan dan kemiskinan. Di jantungnya berdiri pusat pelatihan sayap elang, tempat selama beberapa generasi suku Blackfoot telah membesarkan dan melatih anjing pekerja untuk polisi, penyelamat, dan penggunaan militer. Apa yang dimulai sebagai kelangsungan hidup telah menjadi tradisi, kemudian industri, kemudian perjuangan karena pendanaan menipis. Kepala suku Thomas Blackfeather telah memimpin suku dan pusat selama 20 tahun, otoritasnya tak terbantahkan seperti gunung itu sendiri. Di usia 60 tahun, wajahnya menyimpan geografi nenek moyangnya, tulang pipi tinggi, hidung seperti elang, mata cekung yang tidak melewatkan apapun. Thomas telah bertugas 2 kali di Vietnam sebelum kembali ke reservasi, membawa disiplin militer ke cara-cara tradisional. Rambut peraknya, selalu dikepang, tergantung sampai ke tengah punggungnya, bergerak seperti pendulum ketika dia berjalan di antara kandang setiap pagi. Beberapa orang mengingat Thomas yang lebih muda, yang pernah jatuh cinta mati dengan seorang paramedis kulit putih setelah dia menariknya dari celah gunung selama badai salju. Lebih sedikit lagi yang tahu tentang Sarah Rainwater atau anak yang dia kandung sendirian, ketika Thomas memilih suku daripada hati. Wanita yang sekarang berdiri menghadapi bayangan adalah anak itu, Ayanna Rainwater, 23 tahun. Dengan rambut hitam ayahnya dan mata hijau ibunya, dia membawa dirinya dengan presisi militer. 3 tahun di Afghanistan telah memberinya medali Purple Heart, pemberhentian medis, dan mimpi buruk yang tidak bisa disentuh oleh obat-obatan. Bekas luka di sepanjang garis rahangnya masih merah muda, lebih baru dari yang dia bawa di dalam. Dia datang bukan hanya untuk menghadapi ayah yang meninggalkannya, tetapi untuk merebut kembali satu-satunya jiwa yang memahami kegelapannya, anjing yang pernah menjadi rekannya dalam perang. Joseph Blackfeather menyaksikan dari tepi arena, bayangan saudaranya dalam lebih dari satu cara. Sementara Thomas berpegang pada tradisi, Joseph telah merangkul kemajuan, selalu mendorong pembangunan, untuk kesepakatan dengan kepentingan luar. Di usia 55 tahun, ambisinya tidak meredup, hanya membara, menunggu. Baginya, Ayanna bukan hanya keponakan yang tidak diinginkan, dia adalah ancaman bagi segala sesuatu yang telah dia tunggu dengan sabar untuk diwarisi. Bayangan mengenali sesuatu dalam diri wanita itu. Telinganya bergerak maju, posturnya beralih dari agresi menjadi kewaspadaan. Semua orang melihatnya. Tidak ada yang memahaminya. Kerumunan menahan napas kolektif mereka saat Ayanna melangkah ke arena. Gerakannya disengaja, terukur, cara berjalan seseorang yang menghitung risiko dengan setiap langkah. Telinga bayangan tetap maju, tubuhnya diam, tetapi penuh perhatian, seperti senjata yang dimuat menunggu pelatuk ditarik. Tangan kepala suku Thomas Blackfeather secara naluriah bergerak ke peluit di lehernya, siap untuk membatalkan demonstrasinya jika anjing itu menerkam. Nona, ini tidak bijaksana, Thomas memperingatkan, suaranya yang serak membawa keheningan mendadak.
Hewan ini memiliki PTSD yang lebih buruk daripada kebanyakan veteran. Aku tahu dia tidak menanggapi orang asing. Ayana tidak melihat ke arah Thomas. Tatapannya tetap terkunci pada bayangan, tak tergoyahkan. Dia bukan orang asing bagiku, kepala suku Black Fathead, jawabnya cukup keras untuk didengar barisan depan. Cara dia menekankan namanya membawa beban di luar rasa hormat, itu mengandung tuduhan. Thomas menyipitkan matanya, mempelajari wanita muda itu lebih hati-hati sekarang. Sesuatu dalam fitur-fiturnya menarik ingatannya, kemiringan tulang pipinya, garis rahangnya. Tapi dia menepis pikiran itu. Ini tentang demonstrasi, tentang membuktikan tidak ada yang bisa menangani bayangan kecuali dia. Namamu, Nona? Tanyanya, lebih seremonial daripada ingin tahu. Sersan Ayana Rainwater, Resimen Ranger ke-75, pensiun. Dia masih belum memutuskan tatapannya dengan bayangan. Dan ini Sersan Shadow, anjing pekerja militer, nomor identifikasi K435. Sebuah gumaman merambat melalui kerumunan. Thomas merasakan mulutnya mengering, tangannya jatuh dari peluit. Nama Rainwater menghantamnya seperti pukulan fisik. Di sekitar arena, para tetua bertukar pandang, dan Joseph Blackfeather menjauh dari pagar, tiba-tiba waspada terhadap potensi masalah. Itu tidak mungkin. Thomas akhirnya berhasil. Anjing ini datang dari pangkalan udara Agram. Ayana menyelesaikan. Batalion ketiga, unitku. Dia akhirnya berbalik untuk menghadapi Thomas secara langsung. Kamu tahu persis siapa dia ketika kamu membelinya. Sama seperti kamu tahu persis siapa aku ketika ibuku menulis surat untuk memberitahumu bahwa dia hamil 23 tahun yang lalu. Gumaman kerumunan menjadi desas-desus bisikan dan pertanyaan. Thomas Blackfeather, kepala suku dan sesepuh yang dihormati, berdiri tak bergerak, dunianya yang dibangun dengan hati-hati miring di bawahnya. Joseph bergerak menuju arena tengah, kehadirannya menyebar seperti minyak di atas air. Ini tidak pantas, Joseph mengumumkan dengan tajam. Kita di sini untuk demonstrasi, bukan masalah pribadi. Ayana mengabaikannya, mengambil langkah lain menuju bayangan. Ekor anjing itu bergerak sekali, bukan kibasan, tetapi pengakuan. Ketika dia mengulurkan tangannya, telapak tangan ke bawah, dalam sinyal militer universal untuk diam, postur bayangan berubah seketika. Dia duduk dengan waspada tetapi tenang, seolah-olah sebuah sakelar telah dibalik. Kia, bisiknya, kata Blackfoot untuk diam, sesuatu yang diajarkan ibunya kepadanya sebagai seorang anak, sebuah fragmen dari warisan yang telah ditolaknya. Bayangan tidak bergerak. Kerumunan menjadi sunyi. Sekali lagi, menyaksikan sesuatu yang tidak dapat mereka pahami. Hewan yang berbahaya dan tidak dapat diprediksi itu sekarang duduk, diam sempurna, fokus sepenuhnya pada orang asing ini yang entah bagaimana sama sekali bukan orang asing. Thomas merasakan dadanya menegang. Hanya seseorang yang telah bekerja secara ekstensif dengan bayangan yang akan mengetahui perintahnya. Hanya seseorang dari masa lalunya di militer yang akan tahu bagaimana mendekatinya atas nama Rainwater. Hanya ada satu kemungkinan, satu kebenaran, dia telah menghabiskan 23 tahun untuk menghindarinya. Kosongkan arena, perintahnya tiba-tiba, suaranya memotong keheningan. Semua orang kecuali Nona Rainwater. Thomas, Joseph memulai dengan lidah yang memperingatkan, sekarang, Joseph. Itu bukan permintaan, itu adalah kepala suku yang memberikan perintah. Orang-orang mulai keluar perlahan, dengan enggan, merasakan bahwa mereka sedang menyaksikan sesuatu yang penting tetapi pribadi. Joseph tetap di sana, tangan disilangkan, ekspresinya penuh dengan ketidaksetujuan dan perhitungan. Ketika penonton terakhir telah membersihkan arena pelatihan, Thomas menghadapi Ayana secara langsung. Kamu punya 3 menit untuk menjelaskan mengapa kamu di sini sebelum aku menyuruhmu diantar keluar dari tanah suku. Tawa Ayana dingin, rapuh. Itu kaya, datang darimu. 23 tahun diam dan sekarang kamu memberiku 3 menit? Aku tidak di sini untukmu, kepala suku, aku di sini untuknya. Dia mengangguk ke arah bayangan, rekanku, anjingku. Hewan ini adalah milik suku, dibeli secara legal, balas Thomas, suaranya terkontrol dengan hati-hati, meskipun badai membangun di dalam dirinya. Menggunakan uang apa? Uang yang tidak pernah kamu kirimkan ke ibuku ketika dia bekerja 3 pekerjaan untuk membesarkan putrimu? Kata-kata itu muncul seperti peluru, tepat dan ditargetkan. Atau mungkin sebagian dari uang yang dia habiskan untuk kuliahku yang seharusnya digunakan untuk perawatan kankernya? Thomas membeku, ketenangannya retak terlihat. Kanker?
6 bulan untuk hidup, kata mereka, mungkin kurang, suara Ayana melembut sedikit. Itu sebabnya aku di sini. Dia ingin aku menemukanmu sebelum dia. Dia menelan ludah. Dia ingin penutupan. Aku hanya ingin anjingku kembali. Bayangan merengek pelan, merasakan arus emosional di antara mereka. Joseph melangkah maju, menempatkan dirinya secara fisik di antara Thomas dan Ayana. Tontonan ini paling baik ditangani secara pribadi, desisnya kepada saudaranya. Dewan akan mendengar tentang ini, Thomas. Aula pertemuan Dewan suku itu kosong kecuali Thomas dan Ayana. Siluet mereka tajam melawan cahaya sore yang masuk melalui jendela-jendela tinggi. Bayangan berbaring di kaki Ayana, matanya tidak pernah lepas dari wajahnya. Kesetiaan anjing itu tidak dapat disangkal, kontras yang mencolok dengan hubungan manusia yang retak yang terungkap di ruang suci. Aku tidak tahu apa yang kamu inginkan dariku, Thomas akhirnya berkata, memecah keheningan yang tegang. Suaranya telah kehilangan otoritas publiknya, mengungkapkan sesuatu yang mentah di bawahnya. Jika itu uang, Ayana memotong. Aku tidak menginginkan uangmu. Ibuku juga tidak pernah menginginkannya. Thomas mondar-mandir di papan lantai yang usang, langkah kakinya bergema. Lalu mengapa datang sekarang setelah bertahun-tahun? Aku sudah memberitahumu, Ibu sekarat, suara Ayana tertangkap sedikit. Dan bayangan mengenaliku di televisi ketika mereka membuat berita tentang pejuang yang terluka bulan lalu. Kamu juga melihatnya, kan? Itu sebabnya kamu tiba-tiba mendapatkannya dan membawanya ke sini. Thomas berhenti mondar-mandir. Tuduhan itu tergantung di antara mereka, mustahil untuk disangkal tanpa berbohong langsung. Ketika dia melihat segmen berita yang menampilkan veteran dengan PTSD, dia langsung mengenalinya. Mata Sarah, rahangnya yang keras kepala, putrinya dalam seragam militer yang menggambarkan penyergapan yang telah membunuh 3 rekan satu timnya dan meninggalkan dia dan anjing pekerja militernya dengan luka yang tidak terlihat. Dia telah menelepon keesokan harinya, menarik tali, membayar 3 kali lipat dari apa yang diminta Pentagon untuk anjing sialan yang tidak bisa lagi mereka gunakan. Aku tidak tahu bagaimana menghubungimu, dia mengakui akhirnya. Kamu tidak pernah mencoba, suara Ayana datar, tanpa emosi. 3 tahun dan kamu tidak pernah sekalipun mencoba. Sebelum Thomas bisa menjawab, pintu aula pertemuan terbuka. Joseph masuk, diikuti oleh 2 petugas polisi suku dan seorang wanita berpenampilan tegas berusia 70-an. Hailing Many Horses, anggota dewan yang paling tua. Wanita ini harus dikeluarkan dari properti suku, Joseph mengumumkan, suaranya membawa otoritas yang belum pernah dia dapatkan. Dia membuat klaim yang tidak berdasar dan mengganggu. Dia putriku, Joseph, kata-kata Thomas jatuh seperti batu ke dalam air yang tenang. Ruangan menjadi sunyi. Hailing Many Horses melangkah maju, matanya yang kuno bergerak dari Thomas ke Ayana dan kembali lagi. Anak Sarah Rainwater, tanyanya lembut. Thomas mengangguk, tidak dapat menatap matanya. Kalau begitu dia adalah Black Faethear dengan darah dan tidak ada yang akan mengeluarkannya dari tanah suku, Helen menyatakan, suaranya tidak menerima argumen. Dia berbalik ke Joseph, yang wajahnya telah menjadi gelap karena amarah yang nyaris tidak terkendali. Tinggalkan kami. Joseph ragu-ragu, lalu keluar dengan marah, petugas suku mengikuti di belakangnya dengan tidak pasti. Helen mendekati Ayana perlahan, mempelajari wajahnya dengan intensitas seseorang yang membaca teks kuno. Kamu memiliki semangat nenekmu di matamu, katanya akhirnya, wanita kuat, garis Black Faethear, bahkan ketika para pria melupakan jalan mereka. Dia menembak Thomas dengan tatapan mencela sebelum berbalik kembali ke Ayana. Mengapa kamu datang, Putri Sarah? Untuknya, Ayana mengangguk ke arah bayangan, yang telah bangkit untuk berdiri melindungi di sisinya. Dan karena ibuku sekarat, dia ingin. Ketegangan Ayana goyah. Dia ingin berdamai sebelum dia pergi. Helen mengangguk perlahan, lalu mengulurkan tangan dan meraih tangan Ayana di antara telapak tangannya yang keriput. Ada banyak jenis kedamaian, nak. Beberapa kita buat dengan orang lain, beberapa kita buat dengan diri kita sendiri. Dia melepaskan tangan Ayana dan berbalik ke Thomas. Kamu telah berjalan dalam bayang-bayang terlalu lama, keponakan. Waktunya untuk kebenaran telah tiba. Dengan pernyataan itu, Helen meninggalkan mereka sendirian sekali lagi, pintu tertutup dengan lembut di belakangnya. Thomas bergerak ke jendela, menatap gunung-gunung yang telah memeluk rakyatnya selama beberapa generasi. Ibumu menyelamatkan hidupku, katanya lembut. Apakah dia pernah memberitahumu itu?
Dia memberitahuku segalanya, jawab Ayana. Badai salju, penyelamatan gunung, bagaimana kamu berjanji untuk membangun kehidupan bersamanya? Sebuah jeda. Bagaimana Dewan mengancam akan menghapusmu sebagai kepala suku masa depan jika kamu menikah di luar suku? Thomas berbalik dengan tajam. Itu tidak benar. Dia menemukan surat-surat itu, kepala suku Black Fairhair. Surat-surat dari ayahmu, memperingatkanmu apa yang akan terjadi jika kamu memilihnya, Sarah. Thomas memejamkan mata sebentar, merasakan beban diam selama beberapa dekade. Ketika dia membukanya lagi, dia tampak lebih tua, lebih rentan. Aku pengecut, akunya. Aku meyakinkan diriku sendiri bahwa aku melindungi suku, menghormati keinginan ayahku, tetapi aku hanya takut. Ayana tidak segera menjawab. Bayangan merengek pelan, menekan kakinya seolah merasakan kesusahannya. Dia dengan linglung membelai kepala anjing itu, menemukan kenyamanan dalam tekstur bulunya yang familiar. Thomas menjawab kata-kata yang hampir tidak terdengar. Aku memikirkanmu berdua setiap hari. Keributan di luar memecah momen itu, suara-suara yang meninggi, bantingan pintu truk. Thomas bergerak cepat ke jendela. Joseph, gumamnya. Dia mengumpulkan orang. Ayana berdiri dengan waspada, pelatihan militer terlihat jelas dalam posturnya. Apa yang terjadi? Politik, kata Thomas dengan muram. Saudaraku telah menginginkan posisiku selama beberapa dekade. Dia menggunakanmu, menggunakan situasi ini, untuk akhirnya bergerak. Melalui jendela mereka bisa melihat Joseph memberi isyarat dengan paksa, dikelilingi oleh kerumunan anggota suku yang semakin besar, suaranya terdengar samar-samar. Melindungi orang luar, menyimpan rahasia, tidak layak untuk memimpin. Thomas berbalik ke Ayana, keputusan mengeraskan fitur-fiturnya. Aku tidak bisa mengembalikan 23 tahun. Aku tidak bisa membatalkan apa yang aku lakukan pada ibumu, tetapi aku bisa melindungimu sekarang. Dia bergerak menuju pintu, lalu berhenti. Anjing itu, bayangan. Dia lebih dari sekadar rekanku, kan? Wajah Ayana melembut melihat German Shepherd itu. Dia menyelamatkan hidupku di Kandahar. Menarikku di belakang perlindungan ketika penyergapan menghantam, kehilangan sebagian telinganya karena melakukannya. Dia menyentuh bekas luka di sepanjang rahangnya. Kami pulang dengan luka yang sama, hanya jenis yang berbeda. Thomas mengangguk perlahan, pemahaman mengalir di antara mereka. Bukan pengampunan, belum, tetapi pengakuan. Tetap di sini, katanya. Aku perlu berbicara dengan suku. Saat dia membuka pintu untuk menghadapi badai yang berkumpul di luar, bayangan bergerak untuk berdiri di antara Ayana dan potensi ancaman. Setia, protektif, tak tergoyahkan dalam pengabdiannya, segala sesuatu yang gagal dilakukan Thomas. Hari-hari setelah konfrontasi Ayana dengan Thomas menjadi rutinitas yang tidak nyaman. Sementara Joseph terus memicu ketidakpuasan di antara beberapa anggota suku, Thomas secara efektif membungkam krisis langsung dengan mengakui Ayana sebagai darahnya. Itu bukan pengampunan atau rekonsiliasi, belum, tetapi itu cukup untuk menetapkan haknya untuk tetap berada di tanah reservasi. Ayana mengambil sebuah kabin kecil di dekat pusat pelatihan, barang-barangnya yang sedikit hampir tidak memenuhi ruang sederhana itu. Bayangan tidak pernah meninggalkannya, kehadirannya, pengingat konstan tentang ikatan yang telah mereka jalin dalam perang dan dibawa pulang dalam damai. Setiap pagi mereka berjalan di sekeliling properti bersama, udara segar dengan pinus dan kemungkinan. Thomas menyaksikan dari kejauhan, tidak yakin bagaimana menjembatani jurang tahunan. Dia memperhatikan bagaimana dia bergerak, presisi militer di gerbangnya, penilaian waspada terhadap lingkungannya, dan melihat gema dirinya sendiri, pengingat menyakitkan tentang darah yang sama dan kehidupan yang terpisah. Pada hari ketiga, Ayana mulai membantu di pusat pelatihan tanpa undangan atau pengumuman resmi. Dia hanya muncul di kandang saat fajar, bayangan di tumitnya, dan mulai bekerja dengan kasus-kasus bermasalah, anjing yang terlalu trauma atau agresif untuk pawang reguler. Dia memiliki bakat, Ben Running Wolf, pelatih senior pusat, memberitahu Thomas saat mereka mengamati Ayana, menenangkan Malinois Belgia yang sangat cemas. Anjing-anjing itu menanggapi dia seperti dia berbicara bahasa mereka. Thomas mengangguk, kebanggaan yang rumit membengkak di dadanya. Neneknya sama saja, katanya pelan. Ibuku bisa menjinakkan hewan apapun yang berjalan atau merangkak. Ben melirik ke samping ke arah kepala sukunya. Darah berbicara, bahkan ketika kita mencoba menyangkalnya. Komentar itu menyengat,
seperti yang pasti dimaksudkan Ben. Thomas berjalan pergi tanpa menanggapi, mundur ke kantornya di mana dokumen menawarkan pelarian yang nyaman dari kebenaran yang tidak nyaman. Sore itu, seorang kurir tiba dengan sebuah amplop yang ditujukan kepada Ayana. Thomas langsung mengenali tulisan tangan itu, tulisan tangan Sarah yang halus, tidak berubah setelah bertahun-tahun. Hatinya berkontraksi dengan menyakitkan di lokasi itu. Dia mengirim seorang anggota staf muda untuk mengirimkannya ke kabin Ayana, lalu kembali menatap kosong laporan anggaran yang sama sekali tidak mungkin lebih penting daripada hantu yang memenuhi kantornya. Di seberang reservasi, Ayana duduk di beranda kabinnya, surat Sarah terbuka di tangannya yang gemetar. Pembaruan medis, sebagian besar tidak ada yang baik. Kanker telah menyebar lebih cepat dari yang diharapkan. Para dokter menyesuaikan garis waktu mereka, cara klinis untuk mengatakan bahwa ibunya sekarat lebih cepat dari yang diperkirakan. Bayangan merengek pelan, meletakkan moncongnya di lutut Ayana. Dia melipat surat itu dengan hati-hati, memasukkannya ke dalam saku bajunya dan menyembunyikan wajahnya di bulu tebal anjing itu. Seharusnya kita berada di sana, bisiknya. Tapi dia membuatku berjanji untuk menyelesaikan ini dulu. Suara langkah kaki yang mendekat membuat kepalanya terangkat tajam. Joseph Blackfeather berdiri di tepi propertinya, ekspresinya tidak terbaca dalam cahaya yang memudar. Keponakanku, katanya, pengakuan itu tidak memiliki kehangatan keluarga. Aku pikir kita harus berbicara secara pribadi. Bayangan menggeram rendah di tenggorokannya, merasakan ketegangan instan Ayana. Dia meletakkan tangan menahan di leher anjing itu. Tidak yakin kita punya sesuatu untuk didiskusikan, jawabnya datar. Joseph melangkah lebih dekat, berhenti ketika geraman Shadow mengintensifkan. Thomas mungkin telah mengakui garis keturunanmu, tetapi itu tidak membuatmu Blackfoot. Itu tidak membuatmu salah satu dari kami. Aku tidak pernah mengklaimnya. Lalu mengapa kamu di sini? Apa yang kamu inginkan dari kami? Suara Joseph tetap terkendali, tetapi kemarahan membara di bawah permukaan, seperti bayangan yang bangkit bersamanya. Aku ingin apa yang diambil dariku, seorang ayah, warisan, kebenaran. Kebenaran, Joseph mengulangi, senyum pahit memutar fitur-fiturnya. Kebenarannya adalah bahwa Thomas membuat pilihan, suku di atas wanita kulit putih. Itu adalah pilihan yang tepat saat itu dan tetap menjadi pilihan yang tepat sekarang. Apakah itu sebabnya kamu di sini? Untuk membela pengabaian ayahku? Tawa Joseph dingin. Aku di sini untuk menawarkanmu solusi yang menguntungkan kita berdua. Dewan suku mengendalikan dana diskresioner. Aku dapat mengatur pembayaran yang besar, cukup untuk merawat kebutuhan medis ibumu, cukup untuk memulai yang baru di tempat lain. Mata Ayana menyipit. Kamu mencoba menyogokku. Aku menawarkanmu sesuatu yang lebih berharga daripada rasa bersalah Thomas yang terlambat. Aku menawarkanmu kesempatan untuk membantu Sarah sementara masih ada waktu. Penyebutan nama ibunya dari bibir Joseph membuat Ayana merinding. Jangan bicara tentang dia memperingatkan, suaranya turun dengan berbahaya. Kamu tidak punya hak. Joseph mengangkat bahu tanpa terganggu. Pertimbangkan tawaran saya. Ketika Thomas turun, dan dia akan, cepat atau lambat, segalanya akan berubah di sini. Cara-cara lama sekarat. Kemajuan akan datang. Mereka yang menghalangi jalannya akan dilupakan. Dia berbalik untuk pergi, lalu berhenti. Oh, dan jika kamu ingin tahu di mana ayahmu selama masa kecilmu, kamu mungkin bertanya kepadanya tentang pembayaran bulanan yang dikirim ke rekening bank tertentu di Missoula. 15 tahun deposit yang dapat diandalkan sampai mereka tiba-tiba berhenti 3 tahun yang lalu. Senyumnya berbisa. Waktu yang menarik, tidakkah kamu katakan? Tepat saat kamu mendaftar. Joseph berjalan pergi, meninggalkan Ayana menatapnya, dunianya miring dari porosnya sekali lagi. Pagi berikutnya menyingsing kelabu dan mengancam, awan tebal menekan gunung-gunung. Thomas tiba di pusat pelatihan lebih awal dari biasanya, didorong oleh kegelisahan dan pertanyaan yang belum terjawab. Dia menemukan Ayana sudah di sana, bekerja dengan anak anjing German Shepherd muda di arena dalam ruangan. Dia menyaksikan dalam diam dari pintu, terkejut dengan betapa alaminya dia menangani hewan itu. Bayangan berbaring di dekatnya, penuh perhatian tetapi santai, kadang-kadang menawarkan kehadiran yang menenangkan ketika anak anjing itu menjadi terlalu bersemangat. Kamu pandai dengan mereka, kata Thomas, akhirnya, mengumumkan kehadirannya. Lebih baik daripada kebanyakan pelatih yang pernah kulihat. Ayana tidak mendongak. Ibuku tidak mampu membeli anjing.
Ketika aku masih muda, aku biasa menjadi sukarelawan di tempat penampungan hanya untuk berada di sekitar mereka. Thomas bergerak lebih dekat, berhati-hati untuk menjaga jarak yang hormat. Ibumu, bagaimana dia sekarang? Ayana mendongak padanya, ekspresinya waspada. Sekarat, lebih cepat dari yang diharapkan dokter. Ketumpulan jawabannya menghantam Thomas seperti pukulan fisik. Dia telah mempersiapkan diri untuk banyak versi percakapan ini, tetapi kenyataan pahit tentang kematian Sarah yang akan segera terjadi membuatnya kehilangan kata-kata. Seharusnya aku bersamanya, Ayana melanjutkan, berbalik kembali ke anak anjing itu. Dia membuatku berjanji untuk tinggal sampai aku menemukan jawaban, sampai aku menemukan bayangan. Dia melirik lagi, matanya menuduh. Joseph mengatakan kamu telah mengiriminya uang selama 15 tahun. Apakah itu benar? Thomas menghembuskan napas perlahan, merasakan beban rahasia yang telah lama disimpan. Ya, tapi itu yang paling bisa kulakukan karena aku tidak bisa menghadapinya. Tapi aku juga tidak bisa meninggalkannya sepenuhnya. Tapi kamu bisa meninggalkanku, kata Ayana datar. Thomas tersentak. Tidak sesederhana itu. Sepertinya cukup sederhana dari tempatku berdiri. Kamu memilih sukumu daripada keluargamu, pembayaran bulanan untuk meringankan hati nuranimu. Aku memilih salah, aku Thomas, kata-kata seperti batu di tenggorokannya. Aku telah menghabiskan 23 tahun untuk mengetahui aku memilih salah. Ayana mengumpulkan anak anjing itu ke dalam pelukannya, tubuh kecilnya menggeliat dengan kegembiraan. Lalu mengapa pembayaran berhenti 3 tahun yang lalu, tepat saat aku mendaftar? Joseph memastikan untuk menyebutkan waktu itu. Ekspresi Thomas menjadi gelap. Joseph perlu mengurusi urusannya sendiri. Jawab pertanyaannya. Thomas pindah ke bangku di dekatnya dan duduk dengan berat, tiba-tiba terlihat seperti 60 tahun penuh. Pembayaran berhenti karena Sarah memintaku untuk berhenti. Dia meneleponku untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, memberitahuku bahwa kamu telah mendaftar, bahwa kamu mengikuti jejakku bahkan tanpa menyadarinya. Suaranya menjadi kasar karena emosi. Dia mengatakan dia tidak akan mengambil uangku lagi, mengatakan sudah waktunya aku menghadapi apa yang telah kulakukan. Ayana memperhatikannya dalam diam, menimbang kata-katanya. Aku mencoba menemukanmu saat itu, Thomas melanjutkan, menelepon bantuan dengan kontak militer, tetapi kamu sudah dikerahkan. Lalu aku kehilangan jejak sampai aku melihat segmen televisi di bayangan booth. Thomas mengangguk. Aku pikir dia mungkin membawamu ke sini pada akhirnya. Aku pikir itu mungkin cara untuk akhirnya menghadapimu. Ayana terdiam sesaat. Kemudian, secara mengejutkan, dia mengulurkan anak anjing itu kepada Thomas. Ini, dia perlu terbiasa dengan pawang yang berbeda. Thomas ragu-ragu, lalu dengan hati-hati mengambil hewan yang menggeliat itu. Jari-jari mereka bergesekan sebentar dalam pertukaran itu, kontak fisik pertama antara ayah dan anak perempuan dalam 23 tahun. Tidak ada yang mengakuinya, tetapi keduanya merasakan sengatan koneksi. Seperti apa dia? Ayana bertanya tiba-tiba. Ketika kamu mengenalnya sebelum aku. Pertanyaan itu mengejutkan Thomas. Dia menatap anak anjing itu, sekarang dengan puas menetap di pangkuannya. Dia tak kenal takut, pintar, keras kepala sekali. Hantu senyum menyentuh bibirnya. Dia menarikku keluar dari celah selama badai salju terburuk dalam 20 tahun, melanggar protokol, mempertaruhkan nyawanya sendiri. Ketika aku bertanya mengapa, dia berkata dia tidak pernah belajar mengikuti aturan bodoh. Ekspresi Ayana melembut sedikit. Kedengarannya seperti dia. Dia mencintai badai petir, Thomas melanjutkan, ingatan tumpah sekarang. Dia biasa menyeretku keluar untuk menyaksikan mereka bergulir di atas pegunungan, mengatakan itu adalah bumi dan langit yang berdebat dan kami berhak menyaksikannya. Dia membelai anak anjing itu dengan linglung. Dia memiliki tawa yang paling menakjubkan, seperti musik. Dia tidak banyak tertawa lagi, kata Ayana pelan. Pernyataan sederhana itu tergantung di antara mereka, berat, dengan semua yang tersirat. Sebelum Thomas dapat menanggapi, Ben Running Wolf masuk ke arena, ekspresinya mendesak. Kepala suku, kita punya masalah. Joseph telah mengadakan pertemuan Dewan Darurat. Dia mendorong untuk Mosi tidak percaya. Thomas mengembalikan anak anjing itu kepada Ayana dan berdiri. Atas dasar apa? Dia mengklaim ada ketidakberesan keuangan, katanya, bahwa kamu telah mengalihkan dana suku untuk penggunaan pribadi.
Ben melirik Ayana dengan tidak nyaman. Dia menggunakan pembayaran kepada Sarah Rainwater sebagai bukti. Wajah Ayana mengeras, itu adalah dana pribadi saya, bukan uang suku. Mungkin saja, tetapi dia membuat anggota dewan mempertanyakan segalanya sekarang. Dan dia membawa pengembang dari luar lagi, orang yang sama yang ingin membangun kasino resort tahun lalu. Mereka menawarkan 3 kali lipat dari apa yang kita tolak. Kemudian Thomas menoleh ke Ayana, konflik terlihat jelas di wajahnya. Aku harus menangani ini. Dia mengangguk singkat, pergilah. Ini bukan urusanku. Tetapi ketika Thomas bergegas pergi bersama Ben, Ayana bertanya-tanya apakah itu benar. Pusat pelatihan telah menjadi tempat perlindungan dalam waktu singkat dia berada di sana, tempat di mana keterampilannya penting, di mana dia bisa mengatasi traumanya sendiri sambil membantu hewan yang terluka sembuh. Jika Joseph berhasil menggulingkan Thomas dan menjual tanah reservasi kepada pengembang, apa yang akan terjadi pada pusat, pada anjing-anjing itu? Hancur? Memikirkan kehilangan tempat perlindungan yang baru ditemukan ini mengirimkan gelombang kepanikan tak terduga melalui dirinya. Dia menempatkan anak anjing itu kembali ke kandangnya dan bersiul untuk Shadow. Ayo, nak, kurasa kita perlu belajar lebih banyak tentang politik suku. Sore harinya, Ayana berdiri di belakang pertemuan dewan yang penuh sesak. Shadow menempel di kakinya. Suasananya tegang, suara-suara meninggi dalam argumen yang bersemangat. Joseph berdiri di tengah, presentasinya apik dan dilatih. Pusat pelatihan kehilangan uang setiap tahun, katanya, sambil menunjuk angka-angka proyeksi di layar. Pengembang resor menawarkan kita kesempatan untuk mengubah pengurasan keuangan menjadi sumber pendapatan utama, lapangan kerja untuk orang-orang kita, dana pendidikan untuk anak-anak kita. Dengan harga berapa? Helen, banyak udah menantang dari kursinya di meja dewan. Warisan kita tidak untuk dijual, Joseph Black Fairhair. Warisan kita tidak akan memberi makan keluarga yang kelaparan, Joseph membalas dengan lancar. Dan bisakah kita mempercayai kepemimpinan saat ini untuk membuat keputusan ini? Thomas telah menunjukkan penilaian yang meragukan, menggunakan posisi suku untuk menyembunyikan pelanggaran pribadi, mengirim uang reservasi keluar reservasi selama beberapa dekade. Thomas berdiri, suaranya memotong gumaman. Pembayaran itu berasal dari rekening pribadi saya, bukan dana suku. Saya memiliki catatan bank untuk membuktikannya. Catatan yang nyaman yang tiba-tiba muncul ketika dipertanyakan, Joseph membalas. Dan bagaimana dengan anjing militer yang dibeli dengan wewenang siapa? Uang siapa? Sebelum Thomas dapat menjawab, Ayana melangkah maju, pembawaan militernya menarik perhatian seketika. Shadow bergerak bersamanya, kehadirannya menambah berat pada kemajuannya. Jika saya boleh berbicara kepada dewan, katanya, suaranya jernih dan mantap. Helen mengangguk memberi izin, mengabaikan cemberut ketidaksetujuan Joseph. Nama saya Sersan Ayana Rainwater. Saya bertugas di Resimen Ranger ke-75 di Afghanistan 3 tahun lalu. Unit saya disergap. 3 anggota tim saya meninggal. Shadow dan saya selamat karena satu sama lain. Dia meletakkan tangannya di kepala anjing itu. Ketika saya dievakuasi dengan luka-luka, Shadow ditugaskan kembali. Dia menjadi agresif, tidak terkendali. Pawang militer tidak bisa bekerja dengannya karena traumanya terlalu parah. Dia berhenti, melakukan kontak mata dengan berbagai anggota dewan. Ketua Black Fairhair tidak membeli Shadow dengan dana suku. Dia menggunakan tabungannya sendiri, uang yang dia sisihkan untuk masa pensiunnya. Saya tahu ini karena saya memperoleh catatan pembelian dari Pentagon sebelum datang ke sini. Gumaman terkejut bergema di seluruh ruangan. Thomas tampak sama terkejutnya. Adapun mengapa dia membeli Shadow, Ayana melanjutkan, Anda harus bertanya kepadanya, tapi saya bisa memberitahu Anda ini. Anjing itu telah menyelamatkan lebih banyak nyawa daripada kebanyakan orang di ruangan ini. Dia pantas dihormati, bukan digunakan sebagai senjata politik. Dia merogoh sakunya dan mengeluarkan kertas yang dilipat, mengangkatnya. Ini adalah surat dari Departemen Pertahanan yang mengkonfirmasikan bahwa Shadow dibeli secara pribadi oleh Thomas Black Fairhair untuk tujuan rehabilitasi. Tidak ada keterlibatan suku. Wajah Joseph menjadi gelap karena marah. Ini tidak mengubah realitas keuangan pusat pelatihan. Ini tidak membahas pertanyaan kepemimpinan, tidak. Ayana setuju dengan tenang. Tetapi itu membahas pertanyaan integritas. Dan sebelum dewan ini memilih apapun, saya pikir mereka pantas mendapatkan semua fakta, bukan hanya yang melayani agenda Anda. Ruangan itu meledak dalam suara,
beberapa mendukung, yang lain mempertanyakan. Saat Ayana berbalik untuk pergi, matanya bertemu dengan mata Thomas di seberang ruang yang ramai. Dalam tatapannya dia melihat sesuatu yang tak terduga, kebanggaan. Pertemuan dewan ditunda dalam kekacauan, tanpa ada pemungutan suara dan ketegangan yang tinggi di seluruh reservasi. Thomas menemukan Diana di kandang belakang pusat pelatihan, tempat dia bekerja secara metodis dengan Shadow dan 3 anjing lainnya, menjalankan mereka melalui latihan kepatuhan tingkat lanjut. Dia bergerak dengan kepercayaan diri yang tenang, perintahnya hampir tidak terdengar. Namun setiap hewan merespons seketika. Thomas bersandar di pagar sambil menonton. Dalam gerakannya dia melihat gema dari metode pelatihannya sendiri, teknik yang dia kembangkan selama beberapa dekade bekerja dengan kasus-kasus sulit. Tetapi ada sesuatu yang lain juga, sesuatu yang unik miliknya, kegigihan lembut yang berasal dari pemahaman trauma dari dalam keluar. Kamu tidak harus melakukan itu, katanya, akhirnya memecah kesunyian di antara mereka. Membelaku di sana. Ayana tidak mendongak dari anjing-anjing itu. Aku tidak membela kamu, aku membela kebenaran. Bagaimanapun juga, aku berterima kasih. Thomas ragu-ragu. Joseph telah mendorong pengembangan kasino itu selama bertahun-tahun. Dia percaya modernisasi adalah satu-satunya jalan maju bagi suku, dan kamu tidak. Aku percaya kita perlu menemukan jalan kita sendiri, bukan hanya meniru apa yang telah menghancurkan bangsa lain. Thomas bergerak lebih dekat, memasuki kandang dengan hati-hati. Shadow mengawasinya tetapi tetap berada di sisi Ayana. Pusat pelatihan mewakili sesuatu yang penting, hubungan tradisional kita dengan hewan, yang disesuaikan untuk dunia saat ini. Mungkin tidak menguntungkan dalam dolar, tetapi ada jenis kekayaan lain. Ayana memberi isyarat kepada anjing-anjing itu untuk tetap tinggal, lalu berbalik menghadap Thomas secara langsung. Sentimen yang mulia, tetapi sentimen tidak membayar tagihan. Tidak, memang tidak, Thomas mengakui serangan itu dengan anggukan kecil. Itu sebabnya saya mencari alternatif, kontrak pemerintah untuk anjing pelayan, program pelatihan untuk veteran. Dia berhenti. Intervensi Anda di Dewan, memberi kami waktu, tetapi Joseph tidak akan berhenti. Dia yakin cara-cara lama, cara saya, menghambat suku, dan Anda pikir membawa saya ke sini entah bagaimana akan membantu perjuangan Anda. Suara Diana menajam. Apakah itu rencananya? Menggunakan putri yang lama hilang untuk menghasilkan simpati? Tidak, penyangkalan Thomas langsung. Ketika saya melihat Anda di program televisi itu, ketika saya mendengar apa yang terjadi pada Anda dan Shadow di Afghanistan, saya ingin membantu, itu saja. Dia menarik napas dalam-dalam. Saya telah menghabiskan 23 tahun mencoba menebus kesalahan terbesar saya. Membawa Shadow ke sini hanyalah satu upaya lagi. Sebelum Ayana dapat menjawab, teleponnya berdering. Dia mengeluarkannya dari sakunya, melirik layar dan ekspresinya langsung berubah. Saya harus mengangkat ini, katanya, menjauh untuk privasi. Thomas mengawasinya berbicara dengan mendesak ke telepon, tangannya yang bebas mengepal di sisinya. Ketika dia kembali, wajahnya pucat, ketenangannya tampak terguncang. Ada apa? Tanyanya. Kekhawatiran mengesampingkan kehati-hatian. Ibuku dirawat di rumah sakit. Kondisinya memburuk lebih cepat dari yang diperkirakan. Suara Diana mantap tetapi matanya mengkhianati ketakutannya. Aku harus menemuinya sekarang. Thomas mengangguk segera. Aku akan mengantarmu. Klinik suku memiliki helikopter untuk keadaan darurat. Kita bisa berada di Missoula dalam 40 menit. Untuk sesaat Ayana tampak seperti akan menolak. Kemudian dia mengangguk pendek, Shadow ikut denganku. Saat mereka bergegas menuju truk Thomas, Joseph muncul menghalangi jalan mereka. Mau kemana? Tanyanya, nadanya sangat santai. Tidak sekarang, Joseph. Thomas memperingatkan, bergerak untuk melangkahi saudaranya. Joseph tidak bergerak. Dewan akan bersidang kembali besok pagi lebih awal. Ketidakhadiran Anda akan dicatat. Sarah Rainwater ada di rumah sakit, kata Thomas terus terang, sakit kritis, aku membawa Ayana menemuinya. Sesuatu berkedip di mata Joseph, bukan simpati tetapi perhitungan. Betapa nyamannya. Keadaan darurat keluarga, tepat ketika urusan suku menjadi tidak nyaman. Sikapnya terus merugikan. Ayana melangkah maju, kesabarannya tampak habis. Ibuku sedang sekarat, minggir sekarang. Shadow merasakan ketegangannya,
Posturnya sedikit berubah menjadi mode perlindungan. Joseph melirik anjing itu dan dengan bijak menyingkir, tetapi tidak sebelum menyampaikan kata-kata perpisahan. Dewan tidak akan menunggu selamanya, Thomas. Perubahan akan datang, apakah Anda menghadapinya atau lari darinya? Tatapannya beralih ke Ayana. Beberapa pola berjalan dalam keluarga, tampaknya. Thomas meraih lengan Ayana ketika dia menegang, membimbingnya menuju truk. Dia tidak layak, gumamnya. Ibumu membutuhkanmu. Penerbangan helikopter ke rumah sakit Memorial Missoula tegang dan sunyi. Thomas duduk di seberang Ayana, mengawasinya membelai telinga Shadow dengan keteraturan mekanis. Gerakan itu tampaknya menenangkan mereka berdua. Anjing itu telah diberikan izin khusus karena status hewan pelayanannya, meskipun administrator rumah sakit terdengar skeptis di telepon. Dia tidak pernah berhenti mencintaimu, kata Ayana tiba-tiba, suaranya hampir tidak terdengar di atas suara rotor. Bahkan setelah semuanya, dia menyimpan fotomu di laci lemarinya. Thomas merasakan tenggorokannya menegang. Aku juga tidak pernah berhenti mencintainya, akunya. Aku hanya tidak cukup berani untuk memilihnya di atas segalanya. Dia tahu itu. Aku pikir itu sebabnya itu sangat menyakitkan. Ketika mereka tiba di rumah sakit, Ayana memimpin dengan efisiensi militer, menavigasi labirin koridor seolah-olah dalam misi. Shadow tetap dekat, pelatihannya terlihat jelas dalam bagaimana dia bergerak melalui ruang yang ramai tanpa menarik perhatian. Thomas mengikuti, merasa semakin seperti penyusup dalam cerita yang berlanjut tanpanya. Di luar kamar Sarah, Ayana berhenti. Tunggu di sini, perintahnya. Aku perlu memberitahunya bahwa kamu ada di sini, persiapkan dia. Thomas mengangguk, jantungnya berdebar tidak nyaman. Melalui pintu yang terbuka sebagian, dia melihat sekilas monitor, tabung, peralatan steril kedokteran modern, berjuang dalam pertempuran yang tidak bisa dimenangkannya. Kemudian Ayana menyelinap masuk, menutup pintu di belakangnya. 5 menit berlalu, 10, Thomas mondar-mandir di lorong, mengabaikan tatapan penasaran dari staf rumah sakit yang lewat. Shadow duduk dengan sabar di dekat pintu, perhatiannya terbagi antara ruangan yang berisi Ayana dan pria cemas yang mengenakan alur di linoleum. Akhirnya, pintu terbuka. Mata Ayana merah tetapi kering. Dia ingin bertemu denganmu, katanya sederhana. Dia sangat lemah, jangan berharap banyak. Thomas memasuki ruangan perlahan, pidato yang dilatih selama bertahun-tahun menguap saat melihat Sarah Rainwater. Dia berbaring bersandar pada bantal, rambut merahnya yang dulunya cerah sekarang abu-abu dan tipis, kulitnya hampir tembus cahaya. Jalur 4 menjulur dari lengannya dan kanula oksigen melingkar di bawah hidungnya. Tapi matanya, mata hijau yang luar biasa itu yang telah memikatnya sejak saat pertama, tidak berubah, masih cerah, dengan kecerdasan dan tekad. Thomas, katanya, suaranya, bisikan dari kekuatan sebelumnya. Kamu datang. Dia bergerak ke sisi tempat tidurnya, dengan ragu-ragu mengambil tangan yang terulur padanya. Jari-jarinya terasa seperti tulang burung di genggamannya, rapuh dan berharga. Sarah, dia menyebut namanya yang tersangkut di tenggorokannya. Aku sangat menyesal untuk semuanya. Dia menggelengkan kepalanya sedikit. Tidak ada waktu untuk itu sekarang. Apakah kamu bertemu dengannya, putri kita? Ya, Thomas melirik Ayana, yang berdiri di kaki tempat tidur, tangan disilangkan secara protektif di atas dadanya. Dia luar biasa, seperti ibunya. Hantu senyum menyentuh bibir Sarah. Keras kepala seperti ayahnya. Dia meremas tangannya dengan kekuatan yang mengejutkan. Aku menjauhkannya darimu terlalu lama. Itu kesalahanku. Kamu memiliki setiap hak. Tidak, Sarah menyela. Kita berdua membuat pilihan, berdua membiarkan ketakutan menang. Napasnya menjadi lebih berat dan Thomas secara naluriah meraih untuk menyesuaikan saluran oksigennya. Dia meraih pergelangan tangannya, masih berusaha menyelamatkanku. Thomas, Blackfeather selalu, bisiknya. Tatapan Sarah beralih ke Ayana. Kotak itu, katanya, di lemariku, yang biru. Ayana bergerak ke lemari kecil, mengambil kotak sepatu tua yang tertutup dengan pita pudar. Dia meletakkannya di tempat tidur di samping ibunya. Buka, perintah Sarah, untuk kalian berdua. Thomas menatap Ayana, yang mengangguk sedikit. Dia membuka ikatan pita dan mengangkat tutupnya. Di dalamnya terdapat lusinan surat, beberapa menguning karena usia, yang lain lebih baru. Semua ditujukan kepada Ayana dengan tulisan tangannya. Surat-surat yang telah dia kirim ke Sarah selama bertahun-tahun,
Tidak pernah tahu apakah dia membacanya, tidak pernah menerima balasan. Di bawah surat-surat itu terdapat bundel yang lebih kecil yang diikat dengan tali, foto-foto. Thomas segera mengenalinya. Gambar Ayana tumbuh dewasa, langkah pertama, drama sekolah, wisuda, momen kehidupan putrinya, yang disimpan dengan hati-hati. Kamu menyimpannya, katanya, menatap Sarah dengan takjub, selama ini. Aku membaca setiap surat, dia menegaskan. Tidak pernah bisa membuat diriku menjawab, tetapi aku juga tidak bisa membuangnya. Matanya beralih ke Ayana. Aku minta maaf, aku merahasiakan ini darimu. Aku pikir aku melindungimu dari lebih banyak rasa sakit. Ayana menatap kotak itu, ekspresinya tidak terbaca. Selama bertahun-tahun aku mengira dia tidak pernah mencoba menghubungi kami. Dia mencoba, kata Sarah lembut dengan caranya. Itu tidak cukup, tapi itu sesuatu. Ayana mengambil salah satu foto dirinya sekitar 16 tahun, berdiri dengan bangga di samping Shadow saat masih kecil. Dia mendongak tajam. Beginilah caramu tahu tentang Shadow menjadi anjingku. Kamu melihat foto-foto ini. Thomas mengangguk perlahan ketika saya melihat segmen berita tentang prajurit yang terluka itu. Aku mengenalinya dari foto-foto Sarah. Dentang lembut dari salah satu monitor memecah momen itu. Mata Sarah bergetar, tertutup sebentar, energinya tampak berkurang. Kamu harus istirahat, kata Thomas, mulai bangkit. Genggaman Sarah di tangannya mengencang. Tidak ada waktu untuk istirahat, bisiknya. Aku membutuhkan kalian berdua untuk mendengarkan. Dia melihat dari Thomas ke Ayana dan kembali lagi. Aku tidak meminta kalian untuk melupakan masa lalu, hanya jangan biarkan itu meracuni masa depanmu, keluargamu, satu-satunya keluarga yang kalian berdua miliki. Dia menoleh ke Thomas, tatapannya tajam, meskipun kekuatannya gagal. Berjanjilah padaku bahwa kau akan mencoba mengenalnya, menjadi ayahnya, bahkan sekarang. Aku berjanji, kata Thomas segera, suaranya kasar karena emosi. Mata Sarah beralih ke Ayana. Dan kau berjanji padaku kau akan memberinya kesempatan, bukan demi dia, demi dirimu. Ayana ragu-ragu lalu mengangguk. Sekali, aku akan mencoba. Bagus, Sarah sedikit rileks, napasnya datang dengan lebih pendek, tersengal, Shadow, jaga Shadow. Dia menyelamatkanmu. Sekarang kalian saling menyelamatkan. Seolah dipanggil oleh namanya, gembala Jerman itu berjalan diam-diam ke dalam ruangan. Bergerak ke sisi Ayana, dia dengan lembut meletakkan moncongnya di tempat tidur dekat tangan Sarah. Dia tersenyum, menggunakan sisa kekuatannya untuk membelai kepalanya. Anak baik, bisiknya. Awasi dia untukku. Ritme monitor berubah, detak jantungnya menjadi lebih mendesak. Seorang perawat muncul di ambang pintu, dengan cepat menilai situasinya. Dia perlu istirahat, katanya dengan tegas, bergerak menuju mesin. Thomas berdiri dengan enggan, melepaskan tangan Sarah. Kita akan kembali besok, janjinya. Mata Sarah sudah tertutup, tetapi dia berhasil tersenyum terakhir. Besok, dia setuju, meskipun mereka semua mendengar kebenaran yang tak terucapkan, besok mungkin tidak datang. Saat mereka meninggalkan rumah sakit, matahari terbenam melemparkan bayangan panjang di seberang tempat parkir. Thomas dan Ayana berjalan dalam diam, Shadow di antara mereka, masing-masing tenggelam dalam pikiran pribadi. Ketika mereka mencapai helikopter, Thomas menoleh ke Ayana. Ada hotel di dekat rumah sakit. Kamu harus tetap dekat. Dia ragu-ragu. Aku bisa meminta pilot kembali untukku nanti jika kamu ingin helikopter kembali ke reservasi. Ayana menatapnya untuk waktu yang lama. Tidak, katanya akhirnya, tidak ada gunanya kita berdua tinggal malam ini. Dia akan lebih membutuhkan kita besok. Berhenti, kamu harus kembali. Tangani Dewan. Aku tahu itu penting. Thomas menggelengkan kepalanya. Tidak sepenting ini. Joseph bisa menunggu. Dia tidak akan menunggu. Nada bicara Diana praktis, bukan menuduh. Pusat, anjing-anjing itu, mereka juga membutuhkanmu. Apakah kamu yakin? Aku yakin, dia menunduk ke arah Shadow, yang duduk waspada di antara mereka. Kita akan baik-baik saja dan jika ada sesuatu yang berubah, segera hubungi aku. Thomas selesai, aku akan segera kembali. Saat helikopter lepas landas, Thomas melihat Ayana dan Shadow semakin kecil di bawah, sensasi deja vu yang aneh menyelimutinya. Sekali lagi,
Dia meninggalkan Sarah dan anaknya, tetapi kali ini dia bersumpah dalam hati dia akan kembali. Tidak ada apapun, bukan politik suku, bukan saudaranya, bukan ketakutannya sendiri, yang akan menghalanginya untuk kembali. Apa yang tidak dia lihat adalah truk Joseph Blackfeather yang memasuki tempat parkir rumah sakit tepat ketika helikopter menghilang di atas gunung. Dia juga tidak melihat saudaranya mendekati Ayana, sebuah amplop tebal di tangannya dan tekad dalam langkahnya. Ruang rumah sakit sunyi senyap di jam-jam sebelum fajar. Mesin-mesin yang memantau tanda-tanda vital Sarah memberikan irama yang berlawanan dengan napasnya yang berat. Ayana duduk di samping tempat tidur, tangannya dengan lembut menutupi tangan ibunya, sementara Shadow mempertahankan posisinya yang waspada di kakinya. Mereka telah berada di sana sepanjang malam. Ayana menolak untuk pergi, bahkan ketika perawat menyarankan dia untuk beristirahat di hotel terdekat. Dia kembali untukmu, bisik Sarah tiba-tiba, matanya terbuka. Kata-kata itu sangat samar. Ayana harus mencondongkan tubuh lebih dekat untuk mendengarnya. Thomas, ya, dia melakukannya. Ayana meremas tangan ibunya dengan lembut. Dia sedang menangani beberapa urusan suku, tetapi dia akan kembali hari ini. Sarah menggelengkan kepalanya sedikit, gerakannya hampir tidak terlihat di atas bantal. Bukan Thomas, Shadow. Dia menemukan jalan kembali kepadamu. Tatapannya melayang ke arah gembala Jerman. Selalu tahu dia akan melakukannya. Ayana merasakan tenggorokannya menegang. Dia tidak pernah melupakanku, bahkan setelah 2 tahun terpisah. Ikatan tidak bisa diputuskan. Mata Sarah tertutup sebentar, mengumpulkan kekuatan seperti milik kita. Bu, kamu harus istirahat. Tidak ada waktu untuk istirahat. Sarah menyela dengan keras kepala yang familiar, sebentar mengesampingkan kelemahannya. Jurnal di tasku. Aku ingin kau membacanya. Ayana ragu-ragu, lalu mengambil tas kulit usang ibunya dari lemari. Di dalamnya dia menemukan jurnal tulisan tangan, halamannya menguning dan kusut karena sering ditangani. Yang ini, Sarah mengangguk. Mulai dari awal, tolong. Ayana membuka jurnal, mengenali tulisan tangan elegan ibunya dengan segera. Entri pertama diberi tanggal 24 tahun sebelumnya. Bacakan dengan keras, pinta Sarah. Aku ingin mendengarnya dengan suaramu. Ayana menarik napas yang menenangkan dan mulai, 15 Oktober. Badai salju menghantam tanpa peringatan 3 pendaki terdampar di sisi utara. Protokol penyelamatan standar ditinggalkan karena kondisi. Thomas bersikeras mencoba lintasan meskipun visibilitas hampir nol. Aku belum pernah melihat seseorang bergerak dengan begitu pasti dalam whiteout. Ketika tali utama putus, dia menangkapku bahkan sebelum aku menyadari aku jatuh. Kemudian, di tempat penampungan darurat, dia mengatakan kepadaku bahwa kakeknya mengajarinya untuk merasakan gunung daripada melihatnya. Dia memiliki mata yang paling luar biasa, gelap seperti batu sungai, tetapi entah bagaimana hangat. Aku seharusnya tidak menulis ini. Batasan profesional, tetapi aku tidak bisa berhenti memikirkan bagaimana tangannya terasa di lenganku, menenangkanku ketika dunia dalam kekacauan. Ayana mendongak dari halaman, bertemu dengan tatapan ibunya. Kamu tidak pernah memberitahuku bahwa kamu yang jatuh. Aku selalu mengira dialah yang membutuhkan penyelamatan. Hantu senyum menyentuh bibir Sarah, kebanggaan. Aku adalah pekerja penyelamat profesional. Tidak bisa mengakui aku membutuhkan penyelamatan. Dia memberi isyarat lemah ke arah jurnal. Teruslah membaca. Ayana membalik halaman, memindai entri yang mendokumentasikan hubungan yang terbentang antara orang tuanya, pertemuan rahasia di sepanjang perbatasan reservasi, pemahaman Sarah yang berkembang tentang tradisi Blackfoot, impian Thomas untuk memodernisasi pendekatan suku terhadap pelatihan hewan. Kisah cinta mereka muncul dalam fragmen, penuh gairah dan rumit. Kemudian dia mencapai entri yang membuatnya berhenti. 3 Februari, hamil 6 minggu. Dokter mengkonfirmasi. Belum memberitahu Thomas. Kesehatan ayahnya memburuk dan Dewan sedang mempersiapkan untuk menamainya sebagai yang berikutnya untuk menjadi kepala suku. Waktunya tidak bisa lebih buruk. Joseph membuat poin untuk mengingatkan semua orang pada pertemuan masyarakat minggu lalu tentang pentingnya kepemimpinan Blackfoot murni untuk generasi mendatang. Cara dia menatapku ketika dia mengatakannya. Dia tahu tentang kita. Entah bagaimana dia tahu. Suara Ayana bergetar. Joseph telah menentang kita sejak awal. Dia melihatku sebagai ancaman. Sarah menegaskan napasnya semakin berat terhadap tradisi, terhadap ambisinya sendiri. Ayana melanjutkan membaca, hatinya semakin berat dengan setiap entri.
Jurnal mencatat peningkatan isolasi ibunya saat kehamilannya berlanjut. Penarikan diri Thomas secara bertahap saat tekanan suku meningkat dan akhirnya percakapan dahsyat di mana dia meminta waktu yang membentang menjadi ketidakhadiran permanen. Satu entry khusus membuat Ayana berhenti, tidak dapat melanjutkan membaca dengan keras, 30 April. Sendirian lagi malam ini. Bayi itu menendang begitu keras sehingga aku tertawa terbahak-bahak, lalu aku menangis karena tidak ada seorang pun untuk berbagi momen itu. Aku sudah mulai berbicara dengannya. Aku yakin itu perempuan, menceritakan kisah tentang ayahnya. Bukan kebenaran yang menyakitkan, tetapi pria yang aku cintai. Kelembutannya dengan hewan yang terluka, tawanya yang dalam yang tampaknya datang dari bumi itu sendiri, tangannya selalu hangat, bahkan dalam cuaca terdingin. Aku ingin dia mengetahui hal-hal ini, untuk mengetahui bahwa dia berasal dari sesuatu yang indah, bahkan jika itu hancur. Air mata mengaburkan penglihatan Ayana. Dia menutup jurnal, tidak dapat melanjutkan. Bu, teruslah membaca, desak Sarah. Di dekat akhir Diana dengan enggan membuka jurnal lagi, membalik ke entry dari beberapa bulan sebelumnya. Dia membaca dalam diam selama beberapa saat, lalu mendongak tajam. Kamu tahu tentang Shadow bahkan sebelum aku memberitahumu. Sarah mengangguk lemah. Thomas meneleponku ketika dia mengetahui apa yang terjadi di Afghanistan. Dia hancur. Kemungkinan dia tidak pernah mencoba menghubungiku secara langsung. Dia tidak berpikir dia punya hak. Tangan Sarah gemetar saat dia meraih putrinya. 2 entry terakhir. Bacakan. Ayana membalik ke halaman terakhir jurnal. 18 September. Ahli onkologi mengkonfirmasi apa yang sudah aku ketahui, 6 bulan mungkin kurang. Memberitahu Ayana hari ini. Dia menerimanya seperti dia menerima segalanya, rahang mengatup, mata ke depan, menolak untuk menunjukkan rasa sakit. Sangat, seperti ayahnya, dengan cara itu, akhirnya aku menunjukkan surat-surat itu padanya. Selama bertahun-tahun aku pikir aku melindunginya. Sekarang aku bertanya-tanya apakah aku tidak tahan untuk berbagi dengannya, bahkan dengan kenangan tentang dia. Mungkin tindakan terakhirku dari keegoisan. Tapi masih ada waktu untuk memperbaikinya. Dia pantas mengenalnya dan dia pantas mengenal wanita luar biasa yang putrinya telah menjadi. Entry terakhir diberi tanggal hanya seminggu sebelumnya, 5 Oktober. Rasa sakit lebih buruk hari ini, pengobatan kurang efektif, tetapi kejelasan datang dengan penderitaan kadang-kadang. Aku telah menghabiskan 23 tahun terjebak di antara kemarahan dan cinta, tidak dapat sepenuhnya merangkul keduanya. Betapa sia-sianya hidup yang berharga. Menelepon Thomas hari ini, memberitahunya segalanya tentang kanker, tentang Ayana menemukan Shadow, tentang keinginanku agar mereka bertemu sebelum aku pergi. Dia menangis, setelah bertahun-tahun dia masih terdengar sama ketika dia menangis. Beberapa hal tidak dapat diubah oleh waktu. Aku harap mereka menemukan satu sama lain. Aku harap mereka mengenali diri mereka sendiri dan satu sama lain. Aku harap mereka memaafkanku karena tahun-tahun aku menjauhkan mereka. Ayana menutup jurnal dengan lembut, air mata mengalir deras. Kenapa? Mengapa kamu tidak memberitahuku bahwa kamu berhubungan lagi dengannya? Ingin kamu menemukan jalanmu sendiri kepadanya? Bisik Sarah, tanpa sejarahku mewarnainya, tanpa rasa sakitku menjadi milikmu, tetapi aku punya hak untuk tahu. Ya, pengakuan Sarah memotong kemarahan Ayana yang meningkat. Kau melakukannya. Aku salah. Bertahun-tahun sia-sia karena kebanggaan dan rasa sakit. Napasnya menjadi lebih berat, setiap kata merupakan upaya. Jangan membuat kesalahanku, hidup terlalu singkat untuk hati yang belum selesai. Seorang perawat memasuki ruangan memeriksa monitor dengan efisiensi yang dipraktikkan. Dia sedikit mengerutkan kening pada pembacaan, lalu berbicara kepada Ayana, dokter akan segera datang. Ibumu perlu istirahat sekarang. Ayana mengangguk, masih memegang tangan Sarah. Aku akan berada tepat di luar, Bu, hanya untuk beberapa menit, Shadow. Gumam Sarah, biarkan dia tinggal. Perawat mulai keberatan, tetapi sesuatu dalam ekspresi Sarah menghentikannya. Hanya anjing itu, lalu dia mengalah, dan hanya untuk beberapa menit. Di lorong, Ayana bersandar di dinding, jurnal itu menempel di dadanya. 23 tahun pikiran dan perasaan pribadi ibunya, kebenaran yang tidak difilter dari cinta yang tidak pernah benar-benar mati. Meskipun pengkhianatan dan ketidakhadiran, wahyu bahwa Thomas telah mengulurkan tangan ketika dia mengetahui tentang penempatannya, bahwa ibunya telah menyimpan begitu banyak rahasia atas nama perlindungan, itu sangat membebani.
Dia begitu tenggelam dalam pikiran sehingga dia tidak segera melihat Joseph mendekat sampai dia berdiri tepat di depannya. "Bagaimana kabarnya?" tanyanya. Nadanya diatur dengan hati-hati untuk menunjukkan perhatian. Ayana menegakkan tubuh dengan waspada. "Apa yang kau lakukan di sini?" "Memberi penghormatan kepada kenalan lama." Senyum Joseph tidak sampai ke matanya. "Sarah dan aku saling mengenal sebentar sebelum kau lahir. Lihat, dia tidak pernah menyebutmu." "Tidak, kurasa tidak mungkin." Joseph melirik ke pintu kamar Sarah yang tertutup. "Percakapan terakhir kami tidak menyenangkan." Ayana memperhatikannya, melihat gema Thomas di wajahnya, tetapi tidak ada kehangatan. "Apa yang kau inginkan, Joseph? Kau tidak datang jauh-jauh untuk kunjungan sosial, langsung seperti ayahmu." Joseph meraih ke dalam jaketnya dan mengeluarkan sebuah amplop. "Tawaran yang kusebutkan kemarin. Kupikir mungkin, mengingat kondisi ibumu, kau mungkin lebih menerima sekarang." Diana menatap amplop itu, amarahnya naik seperti empedu di tenggorokannya. "Kau mencoba menyuapku saat ibuku sekarat?" Ekspresi Joseph mengeras. "Aku menawarkan keamanan finansial selama masa sulit. Dewan bertemu dalam 3 jam. Thomas sedang linglung, rentan. Saat untuk bertindak adalah sekarang. Untuk mengkhianatinya. Kau bermaksud untuk mengamankan masa depanmu?" Joseph mengulurkan amplop itu. "Tagihan medis tidak murah, Sersan Rainwater. Perawatan rumah sakit bahkan lebih mahal." Sesuatu tentang nadanya, perhitungan dingin di balik simpati palsu itu, menghancurkan kendali lemah Ienena. "Pergi," katanya, suaranya berbahaya lembut. "Pergi sebelum aku lupa kita berada di rumah sakit." Joseph tidak bergerak, tangannya masih terulur dengan amplop itu. "Pikirkan ibumu. Apa yang dia butuhkan sekarang?" "Ibuku membutuhkan kedamaian, martabat, keluarga." Ayana melangkah lebih dekat, pembawaan militernya mengintimidasi, meskipun perbedaan tinggi badan mereka. "Tidak ada yang kau pahami." Sebelum Joseph bisa menjawab, pintu kamar Sarah terbuka dan perawat keluar dengan tujuan mendesak. "Nona Rainwater, ibumu memanggilmu." "Dokter pikir kau harus datang sekarang." Ayana melewati Joseph tanpa sepatah kata pun, bergegas kembali ke sisi ibunya. Dia tidak melihatnya menyelipkan amplop itu di bawah tali tasnya, yang tergantung terlupakan di kursi terdekat, juga tidak melihat ekspresi puasnya saat dia berbalik dan berjalan santai menuju lift. Ponselnya sudah di telinganya saat dia menyampaikan berita kepada sekutu yang menunggu kembali di reservasi. Di dalam kamar, suasananya telah berubah. Napas Sarah dangkal, kulitnya pucat. Shadow berbaring dengan kepala di tempat tidur di samping tangannya, merengek pelan. Dokter berdiri memeriksa monitor, ekspresinya menegaskan apa yang sudah diketahui Ayana. "Ibu," bisiknya, meraih tangan Sarah yang bebas. "Aku di sini." Mata Sarah terbuka, mencari wajah putrinya. "Thomas," dia berhasil mengatakannya. "Aku sudah meneleponnya. Helikopter sedang dalam perjalanan." Ayana meremas tangannya, bertahanlah sedikit lebih lama. Tetapi mereka berdua tahu tidak ada waktu. Pandangan Sarah beralih ke Shadow, lalu kembali ke Ayana. "Berjanjilah padaku," bisiknya. "Ani, temukan kedamaian dengannya. Demi dirimu, bukan dirinya." "Aku janji." Ayana berkata, air mata jatuh dengan bebas. "Aku akan mencoba, aku akan." Sarah tampak mengumpulkan sisa kekuatannya. "Katakan padanya aku memaafkannya, dan aku juga minta maaf." Matanya terpejam sebentar, lalu terbuka sekali lagi dengan kejernihan yang mengejutkan. "Aku mencintai kalian berdua begitu besar, lebih dari harga diri, lebih dari rasa sakit." "Tidak, Bu, aku tahu." Iona membungkuk untuk mencium dahinya. "Shadow," bisik Sarah, suaranya nyaris tidak terdengar, "jaga mereka berdua." Anjing gembala Jerman itu mengangkat kepalanya, telinganya tegak ke depan, seolah menerima perintah suci. Dia merengek sekali pelan, suara penerimaan dan janji. Sarah tersenyum tipis, tangannya rileks di genggaman Ayana. Kemudian, dengan satu hembusan napas lembut terakhir, dia pergi, meninggalkan Ayana sendirian dengan beban suci rekonsiliasi yang belum selesai dan beban janji yang dibuat di ambang batas antara dunia. Helikopter mendarat di landasan rumah sakit hanya 20 menit terlambat. Thomas menerobos pintu sayap onkologi,
Kepang peraknya yang panjang berterbangan di belakangnya, hanya untuk menemukan Ayana duduk sendirian di lorong di luar kamar Sarah. Satu pandangan ke wajahnya memberitahunya segalanya. Dia berhenti tiba-tiba, momentum desakannya ke depan runtuh menjadi keheningan. Aku minta maaf. Ayana berkata dengan sederhana, suaranya dipenuhi kesedihan. Dia tidak bisa menunggu lebih lama. Thomas perlahan tenggelam ke bangku di sampingnya. Ruang di antara mereka diukur dalam inci dan dekade. Selama beberapa menit, tidak ada yang berbicara. Shadow berbaring di kaki Ayana, moncongnya bertumpu pada cakarnya, matanya bergerak di antara kedua manusia itu, seolah mencoba menjembatani kesedihan terpisah mereka. Dia meninggalkan sesuatu untukmu. Ayana akhirnya berkata, meraih ke dalam tas ibunya. Dia mengeluarkan sebuah amplop tertutup dengan nama Thomas tertulis dengan tulisan tangan khas Sarah. Dia ingin kau memiliki ini. Thomas mengambil amplop itu dengan tangan gemetar tetapi tidak membukanya. Apa yang dia katakan di akhir? Ayana menelan ludah. Dia berkata untuk memberitahumu bahwa dia memaafkanmu dan bahwa dia juga minta maaf. Dia menatapnya, tangannya terkatup erat di pangkuannya. Dia membuatku berjanji untuk mencoba menemukan kedamaian denganmu. Dan William. Thomas bertanya dengan tenang, suaranya tanpa apapun kecuali kerentanan mentah. Aku tidak tahu. Ayana mengakui, tapi aku berjanji padanya aku akan mencoba. Dia bangkit tiba-tiba. Dokter membutuhkanmu untuk menandatangani beberapa dokumen. Sebagai dia. Dia ragu-ragu, mencari kata yang tepat. Sebagai dia. Apa? Thomas bertanya. Dia mendaftarkanmu sebagai kerabat terdekat, kata Ayana. Rupanya, dia memperbarui dokumennya baru-baru ini. Kau dan aku berdua. Thomas mengangguk, ketenangannya terancam runtuh. Dia berdiri menegakkan bahunya dengan usaha yang terlihat. Bagaimana dengan pengaturan pemakaman? Apakah dia memberitahumu apa yang dia inginkan? Dia ingin dikremasi. Suara Ayana sedikit tercekat, dan abunya disebarkan di dua tempat. Separuh di gunung tempat kau bertemu, separuh di reservasi tempat dia. Dia terdiam. Tempat putri kita dikandung. Thomas menyelesaikan dengan lembut, tempat kisah kita seharusnya berlanjut. Mereka berjalan bersama untuk menyelesaikan formalitas yang diperlukan, keheningan di antara mereka, tidak lagi bermusuhan tetapi dipenuhi dengan kesedihan bersama. Saat mereka menandatangani dokumen terakhir yang menyerahkan jenazah Sarah ke rumah duka, telepon Thomas mulai berdering terus-menerus. Dia mengabaikannya sampai perawat meninggalkan mereka sendirian lagi. Kau harus menjawab itu, kata Ayana. Itu mungkin penting. Thomas memeriksa layar. Itu pasti Running Wolf. Pertemuan Dewan pasti sudah selesai. Dia ragu-ragu lalu menjawab, melangkah sedikit menjauh untuk privasi. Ayana mengamati ekspresinya berubah saat dia mendengarkan. Terkejut, lalu marah, lalu kelelahan pasrah yang tampaknya membuatnya semakin tua. Ketika dia menutup telepon, dia berdiri tak bergerak untuk waktu yang lama, punggungnya menghadapnya. Joseph meyakinkan Dewan, bukan? Tanyanya. Thomas berbalik, keterkejutan, sebentar menggantikan kesedihan di wajahnya. Bagaimana kau tahu? Dia ada di sini sebelumnya. Menawarkan uang padaku untuk meninggalkan reservasi. Katanya pemungutan suara terjadi hari ini, bahwa kau rentan. Dia datang padamu saat ibumu sekarat. Suara Thomas berbahaya tenang. Mencoba menyuapmu. Itu tidak penting sekarang. Ayana mengambil tasnya lalu melihat sesuatu jatuh dari talinya. Sebuah amplop yang tidak dia masukkan ke sana. Dia membungkuk untuk mengambilnya segera, mengenali karya Joseph. Sepertinya dia meninggalkan tawarannya. Thomas mengamati saat dia membuka amplop dan memeriksa isinya. Ekspresinya mengeras saat dia mengaca-aca apa yang tampak seperti beberapa tumpukan uang tunai yang tebal. $20.000, katanya datar. Untuk menghilang dengan Shadow dan tidak pernah kembali ke tanah suku. Dia mengulurkan amplop itu kepada Thomas. Rupanya itulah yang saudara laki-lakimu pikir nilai keheninganku. Thomas tidak mengambilnya. Apa yang akan kau lakukan? Ayana mempertimbangkan amplop itu untuk waktu yang lama, lalu berjalan ke tempat sampah terdekat dan menjatuhkannya ke sana. Aku membuat janji pada ibuku. Melarikan diri akan melanggarnya bahkan sebelum aku mencoba menepatinya. Telepon Thomas berdering lagi. Kali ini, ketika dia menjawab, tanggapannya otoritatif.
Ketika dia menutup telepon, dia tampak lebih suram dari sebelumnya. Joseph telah mengadakan sesi dewan darurat untuk malam ini. Mereka akan memberikan suara pada persetujuan akhir untuk pembangunan kasino. Dia menyapu tangannya ke wajahnya. Mereka mengatur waktunya agar bertepatan dengan kematian Sarah, karena tahu aku tidak akan berada di sana. Tapi kau harus berada di sana. Ayana berkata, kau adalah kepala suku. Tempatku di sini bersamamu, bersama Sarah. Ayana memperhatikannya, melihat konflik di matanya. Ibu tidak ingin kau kehilangan semua yang telah kau perjuangkan, bukan untuk berjaga yang tidak akan dia ketahui. Sebelum Thomas bisa menjawab, sebuah suara baru memasuki percakapan. Dia benar, Thomas. Mereka berbalik dan mendapati Helen dan Manny Horses mendekat perlahan di sepanjang koridor, tubuhnya yang kuno ditopang oleh tongkat jalan yang bengkok. Ben Running Wolf menemaninya, kekhawatiran terlihat jelas di wajahnya. Ellen, kata Thomas, terkejut, sesaat mengalihkan kesedihannya. Kau seharusnya tidak melakukan perjalanan ini. Seorang tetua pergi ke tempat dia dibutuhkan. Helen menjawab dengan sederhana. Mata gelapnya, tajam meskipun usianya sudah lanjut, beralih ke Ayana. Aku datang untuk duduk bersama Putri Sarah sementara kau membela apa yang harus dibela. Tidak bisa meninggalkannya. Thomas memprotes, tidak sekarang. Sarah Rainwater adalah wanita yang sangat berani. Helen berkata, dia tidak ingin kau menyerahkan apa yang kau yakini, bahkan dalam kematian. Dia bergerak lebih dekat ke Ayana, meletakkan tangan keriput di lengan wanita muda itu. Dan putrinya cukup kuat untuk menanggung kesedihan tanpa kau memegang tangannya. Benar begitu, nak? Ayana mengangguk, rasa terima kasih yang tak terduga mengalir melaluinya untuk wanita ini yang mengerti bahwa tugas dan kesedihan dapat hidup berdampingan. Pergilah, katanya kepada Thomas. Hentikan Joseph sebelum dia menghancurkan apa yang telah kau bangun. Bagaimana dengan Sarah? Thomas tidak bisa memaksa dirinya untuk mengatakan, jenazah. Aku sudah membawa tabib suku. Helen berkata, kami akan mempersiapkannya sesuai dengan tradisi dia dan tradisi kami. Dia tidak akan sendirian. Thomas ragu-ragu lalu menatap Ayana untuk konfirmasi. Dia mengangguk lagi. Pergilah, lakukan apa yang dia ingin kau lakukan. Saat Thomas dan Ben berangkat ke helikopter, Helen duduk di samping Ayana di bangku ruang tunggu. Shadow segera mengubah posisinya untuk meletakkan kepalanya di kaki tetua itu, isyarat kepercayaan yang tidak biasa yang membuat wanita kuno itu tersenyum. Dia tahu jiwa yang sama, katanya, dengan lembut menepuk kepala anjing itu. Sama seperti aku mengenali jiwamu saat kau melangkah ke tanah kami. Kau tahu siapa aku? Ayana bertanya. Aku mengenal Sarah ketika dia dan Thomas bersama, Helen mengonfirmasi. Aku melihat bagaimana mereka saling memandang. Ketika aku melihat matamu, aku langsung tahu siapa putri yang berdiri di depanku. Dia menatap Ayana dengan serius. Kau punya pertanyaan? Tanyakan selagi kita menunggu. Piana ragu-ragu, lalu menyuarakan keraguan yang menghantuinya sejak menemukan buku harian ibunya. Jika Thomas benar-benar mencintai ibuku, bagaimana dia bisa memilih suku di atas dirinya, di atas kami? Helen terdiam untuk waktu yang lama. Jari-jarinya yang keriput membelai bulu Shadow secara berirama. Thomas adalah orang yang baik, tetapi tidak selalu berani, katanya akhirnya. Ayahnya, kakekmu, adalah orang yang keras yang percaya bahwa mencampur darah akan melemahkan suku. Joseph memberi makan ketakutan itu, membisikkan racun tentang bagaimana orang-orang tidak akan pernah menerima seorang kepala suku yang menikah di luar cara tradisional. Dia hanya menyerah, membiarkan orang lain memutuskan hidupnya. Dia membuat pilihan yang telah dia sesali setiap hari sejak itu. Helen berkata dengan sederhana, beban kepemimpinan itu berat. Kadang-kadang kita mengorbankan apa yang paling kita inginkan demi apa yang kita yakini benar untuk banyak orang. Dia menatap Ayana dengan tatapan tajam. Tetapi itu tidak membuat pilihan itu benar, hanya menyakitkan. Joseph ada di sana sejak awal, kata Ayana, perlahan, potongan-potongan jatuh pada tempatnya, merusak hubungan mereka, mendorong agendanya sendiri. Helen mengangguk. Joseph selalu percaya dirinya lebih cocok untuk memimpin. Ketika Thomas berpaling dari tradisi dengan mencintai ibumu, Joseph melihat peluang, dia menghela napas berat. Dan sekarang dia melihatnya lagi, pembangunan kasino. Ya, dia percaya modernisasi adalah satu-satunya jalan ke depan,
bahwa cara kita harus berubah atau mati. Dan apa yang kau yakini? Ayana bertanya. Aku percaya keseimbangan itu mungkin, bahwa kita dapat menghormati siapa diri kita sambil menjadi apa yang harus kita jadi. Mata bijak Helen mencari wajah Diana. Ayahmu telah mencoba membangun keseimbangan itu dengan pusat pelatihan, menggabungkan pemahaman tradisional kita tentang hewan dengan pelayanan kepada dunia yang lebih luas. Sebelum Ayana bisa menjawab, teleponnya berdering. ID penelepon menunjukkan nomor Thomas. Dia segera menjawab, menyalakannya di speaker. Ayah, pertemuan dewan telah diatur, urgensi, pertemuan dewan telah dimajukan. Joseph mengklaim dia punya bukti. Aku telah menggelapkan dana suku, menggunakan pusat pelatihan sebagai dana talangan pribadi. Itu konyol, Ayana memprotes. Kau telah memasukkan uangmu sendiri ke pusat itu, bukan mengambilnya. Dia memiliki dokumentasi, catatan bank, laporan transfer, semuanya palsu, tetapi meyakinkan. Tanpa catatan asli dari brankas kantor saya, aku tidak dapat menyangkal klaimnya cukup cepat. Helen mencondongkan tubuh ke telepon. Thomas, ini Helen. Di mana catatan sebenarnya? Disimpan di brankas tahan api di belakang mejaku, tetapi tidak ada waktu bagi siapapun untuk mengambilnya sebelum dewan memberikan suara. Ayana bertukar pandang dengan Helen, sebuah keputusan mengkristal di antara mereka. Berapa lama sebelum pemungutan suara? Dia bertanya, 45 menit. Joseph memajukan semuanya ketika dia mendengar aku akan kembali. Itu cukup waktu. Ayana berkata dengan tegas. Helikopter yang membawa Helen dan Ben, apakah masih di rumah sakit? Ya. Aku akan kembali dengan Shadow. Kami akan mendapatkan catatan itu. Hei, Anna, kau tidak harus melakukan ini. Thomas memprotes, ini bukan pertarunganmu. Ya, ini pertarunganku, jawabnya, suaranya mantap, dengan kepastian yang baru ditemukan. Ibuku berdamai denganmu. Sekarang saatnya aku berdamai dengan membantumu berjuang untuk apa yang kalian berdua yakini. Saat dia mengakhiri panggilan, Ayana berbalik ke Helen, yang sudah mengangguk setuju. Pergilah. Wanita tetua itu berkata, aku akan tinggal bersama ibumu. Dia akan bangga dengan apa yang akan kau lakukan. Ayana mengumpulkan barang-barangnya dengan cepat, Shadow sudah waspada di sisinya. Saat dia berbalik untuk pergi, Helen meraih tangannya. Ingat, nak, perjalanan ini bukan hanya tentang menyelamatkan pusat pelatihan atau menghentikan Joseph. Ini tentang menyembuhkan apa yang telah rusak. Terlalu lama, mata kunonya menatap mata Ayana dengan mantap. Kadang-kadang kita harus menghadapi masa lalu sebelum kita dapat mengklaim masa depan kita. Dengan berkat itu berdering di telinganya, Ayana bergegas menuju landasan helikopter. Shadow mencocokkan langkahnya langkah demi langkah. Untuk pertama kalinya sejak tiba di tanah reservasi, tujuannya terasa jelas. Dia bukan lagi hanya seorang putri yang mencari jawaban atau seorang tentara yang merebut kembali anjingnya. Dia adalah demam hitam yang berjuang untuk warisannya, bahkan ketika warisan itu masih mengungkapkan dirinya kepadanya. Helikopter turun melalui awan badai yang berkumpul, reservasi menyebar di bawah seperti selimut tambal sulam dari pinus, padang rumput hutan, dan bangunan-bangunan komunitas suku yang tersebar. Ayana bisa melihat kendaraan-kendaraan berkumpul di gedung dewan, sesi darurat Joseph, menarik kerumunan seperti yang telah dia rencanakan. Ketegangan melingkar di perutnya saat dia mengarahkan pilot untuk mendarat di belakang pusat pelatihan, jauh dari mata yang ingin tahu. 20 menit sampai pemungutan suara, pilot memberitahunya saat mereka mendarat. Sekarang jaga rotor tetap panas. Ayana mengangguk berterima kasih dan melompat turun dengan Shadow di tumitnya. Mereka berlari melintasi halaman berlumpur melewati kandang tempat anjing-anjing menggonggong mengenali mereka lewat. Bangunan utama berdiri gelap dan kosong, staf mungkin di pertemuan dewan. Ayana mencoba pintu, terkunci. Tanpa ragu-ragu dia pindah ke jendela samping, menggunakan sikunya untuk memecahkan kaca sebelum meraih untuk membukanya dari dalam. Maaf tentang itu, gumamnya pada Thomas yang absen saat dia memanjat masuk. Shadow mengikuti dengan anggun atletis, mendarat diam-diam di sampingnya di kantor Thomas. Brankas tahan api berdiri di tempat Thomas menggambarkan, sebuah kotak logam kuno yang berat dibaut ke dinding di belakang mejanya. Ayana berlutut di depannya, menatap kunci kombinasi, dengan kesadaran mendadak Thomas belum memberinya kode itu. Dia mengeluarkan teleponnya untuk meneleponnya, lalu ragu-ragu. Pertemuan dewan akan dimulai sekarang. Setiap gangguan dapat menguntungkan Joseph.
Pikirkan, bisiknya pada dirinya sendiri. Apa yang akan dia gunakan? Dia mencoba tanggal lahirnya terlebih dahulu. Tidak. Lalu tanggal lahir Sarah, masih tidak ada apa-apa. Shadow merengek pelan, merasakan frustrasinya. Kemudian itu menghantamnya. Tanggal pada entry jurnal pertama ibunya, hari Thomas dan Sarah bertemu selama penyelamatan badai salju. Dia memutar nomor-nomor itu dengan hati-hati. Oktober 15. Brankas itu terbuka, di dalamnya terletak catatan keuangan yang cermat. Setiap folder diberi label dengan rapi dengan tanggal yang mencakup 20 tahun. Ayana meraih semuanya, memasukkannya ke dalam ranselnya. Saat dia bekerja, matanya tertuju pada sesuatu yang lain, sebuah kotak kayu kecil yang diukir dengan rumit dengan simbol Blackfoot. Sesuatu membuatnya mengambil ini juga. Menyelipkannya dengan hati-hati di antara file-file itu, postur waspada tiba-tiba Shadow menghentikannya. Telinga anjing itu tegak ke depan, tubuh menegang, Ayana membeku mendengarkan. Langkah kaki mendekat dari lorong luar. Terlalu berat untuk menjadi staf, Shadow menggeram pelan di tenggorokannya. Dia pasti datang ke sini. Sebuah suara pria, salah satu pendukung Joseph dari pertemuan dewan. Periksa kantornya sementara aku mengamankan pintu keluar. Ayana melirik dengan panik ke sekeliling ruangan. Tidak ada waktu untuk meninggalkan cara dia masuk. Pelatihan militernya dimulai. Nilai, sesuaikan, atasi. Dia mengisyaratkan Shadow untuk diam, lalu meluncur di bawah meja ek besar Thomas yang besar, menarik anjing itu di sampingnya. Pintu kantor terbuka, sepatu bot melintasi ambang pintu, bergerak dengan sengaja menuju brankas yang sekarang terbuka. Putri kepala suku sudah di sini, pria itu berseru. Brankas terbuka, kosong juga. Sepatu bot bergerak lebih dekat ke meja. Shadow menegang di sampingnya, siap untuk melindungi. Ayana meletakkan tangan menahan di lehernya, diam-diam memerintahkannya untuk tetap diam. Mereka tidak mampu menghadapi konfrontasi sekarang, tidak dengan catatan dan begitu banyak yang dipertaruhkan. Teleponnya bergetar di sakunya, Thomas menelepon. Dia dengan cepat membungkamnya, tetapi tidak sebelum pria itu mendengar. Di bawah meja, teriaknya, berlutut untuk melihatnya. Powerful. Borlak Ayana lebih cepat. Dia meledak dari tempat persembunyiannya menggunakan ransel untuk menyapu kaki pria itu. Saat dia berlari ke pintu, Shadow mengikuti kabur gelap di sampingnya. Mereka berlari menyusuri lorong, mendengar teriakan di belakang mereka. Pintu belakang, dia memerintahkan. Shadow berbelok menjauh dari titik masuk mereka di mana dia tahu pria kedua menunggu. Mereka menerobos pintu keluar belakang ke tengah hujan lebat, badai telah pecah. Sementara mereka berada di dalam, dua sosok berdiri di antara mereka dan helikopter. Joseph sendiri dan seorang perwira suku lainnya. Wajah Joseph berkerut karena marah ketika dia melihat ransel. Berikan aku catatan itu, Sersan. Dia menuntut, bergerak untuk menghalangi jalannya. Ini tidak menyangkutmu, ini menyangkut ayahku. Ayana membalas dan warisanku, tawa Joseph dingin. Warisanmu, beberapa tetes darah Blackfoot tidak membuatmu menjadi salah satu dari kami. Kau hanyalah kesalahan Thomas, bukti hidup kelemahannya. Kata-kata itu menyerang lebih dalam dari yang diharapkan Ayana, menyentuh rasa tidak aman yang telah dia bawa sepanjang hidupnya. Tetapi kemudian dia ingat jurnal ibunya, kekuatannya, cintanya yang tak tergoyahkan. Meskipun semuanya, dia ingat wajah Thomas ketika dia menatapnya. Pengakuan, penyesalan, kebanggaan. Kau salah, katanya dengan sederhana. Aku adalah kekuatannya dan aku selesai membiarkanmu menggunakan masa lalu untuk meracuni masa depan. Dia memberi isyarat Shadow dengan gerakan tangan cepat. Anjing itu segera berputar lebar, menciptakan pengalihan yang menarik perhatian teman Joseph. Ayana menggunakan saat itu untuk menyerang ke depan, menunduk cengkraman Joseph dan berlari menuju helikopter. Hentikan dia, Joseph berteriak di atas badai yang semakin dahsyat. Ayana mencapai helikopter, melemparkan ransel sebelum berbalik untuk memanggil Shadow. Anjing itu berlari ke arahnya dengan langkah-langkah kuat, memakan jarak. Di belakangnya, teman Joseph telah mengeluarkan senjata, tidak bermaksud untuk menembak tetapi untuk mengancam. Shaton sekarang, Ayana memerintahkan, anjing gembala Jerman itu melompat ke dalam helikopter ketika Joseph sendiri membuat serangan terakhir yang putus asa untuk Ayana. Jari-jarinya menangkap jaketnya, membuatnya kehilangan keseimbangan untuk satu saat yang mengerikan. Dia terhuyung-huyung di tepi selip helikopter, rotor berputar, hujan menjadi hiruk pikuk di atas mereka. Berikan aku catatan itu.
Joseph menuntut wajahnya beberapa inci dari wajahnya. Lepaskan putriku, datang sebuah suara memerintah memotong lolongan badai. Thomas berdiri 10 kaki jauhnya, rambut peraknya ditempelkan ke kepalanya oleh hujan, pendiriannya lebar dan pantang menyerah. Ben Running Wolf dan 2 anggota suku lainnya mengapitnya, ekspresi mereka suram. Ini adalah urusan suku, Thomas, Joseph berteriak di atas deru helikopter. Dia telah mencuri catatan rahasia. Tidak, saudara, jawab Thomas, suaranya membawa beban dekade otoritas. Dia telah memulihkan bukti penipuanmu. Pilot mengudara. Dewan tahu kau mengirim orang untuk mencegatnya. Cengkeraman Joseph pada jaket Ayana goyah. Dia merebut saat itu untuk membebaskan diri, berayun sepenuhnya ke dalam helikopter. Pertemuan ditunda. Thomas terus bergerak lebih dekat sampai semua bukti dapat ditinjau dengan benar. Para tetua dewan sedang menunggu. Saatnya menghadapi mereka, Joseph. Untuk sesaat tampaknya Joseph mungkin menolak, mungkin memilih kekerasan daripada akuntabilitas. Kemudian bahunya merosot, pertarungan tampak terkuras darinya. Kau menghancurkan semua yang telah kami bangun, katanya kepada Thomas, suaranya tiba-tiba lelah. Cara-cara lama sedang sekarat. Tidak bisakah kau melihat itu? Tidak sekarat. Thomas mengoreksi, berevolusi, ada perbedaan. Saat Joseph dibawa pergi oleh para perwira suku, Thomas mendekati helikopter tempat Ayana menunggu. Catatan berharga aman di sampingnya, Shadow duduk waspada di kakinya. Misinya selesai. Apa kau baik-baik saja? Thomas bertanya, hujan mengalir di wajahnya yang lapuk. Diana mengangguk. Aku mendapatkan apa yang kau butuhkan. Dia ragu-ragu, lalu menambahkan kombinasinya. Itu adalah tanggal kau bertemu ibu. Sesuatu bergeser dalam ekspresi Thomas, rasa sakit dan kelembutan bercampur. Aku tidak pernah mengubahnya, tidak dalam 24 tahun. Pengakuan sederhana ini berbicara banyak tentang apa yang telah dia bawa selama ini, apa yang telah dia hilangkan dan terus berduka. Meskipun pilihannya, aku menemukan sesuatu yang lain, kata Ayana. Meraih ke dalam ransel, dia mengeluarkan kotak kayu yang diukir. Apa ini? Thomas mengambilnya dengan hormat, tangannya membelai kotak itu seolah-olah berisi sesuatu yang tak terhingga berharga. Itu milik nenekmu, ibuku. Dia adalah tabib hewan tradisional terakhir sebelum aku. Dia membukanya dengan hati-hati, mengungkapkan sebuah kalung halus, seekor serigala berukir tunggal tergantung pada tali kulit yang dikelilingi oleh manik-manik virus kecil. Dia mengenakan ini setiap hari dalam hidupnya, katanya. Itu menghubungkannya dengan semangat setiap makhluk yang dia bantu. Dia mengulurkannya ke Ayana. Itu seharusnya menjadi milikmu sejak lama. Ayana menatap pusaka yang ditawarkan, signifikansinya membanjirinya. Ini bukan hanya perhiasan, ini adalah warisan, koneksi milik. Dengan tangan sedikit gemetar, dia menerimanya. Terima kasih, katanya, tidak dapat mengartikulasikan emosi kompleks yang melonjak melaluinya. Sang pria mengangguk, mengerti di matanya. Kita harus pergi. Dewan sedang menunggu. Ruang dewan suku berdengung dengan ketegangan ketika mereka tiba. Joseph duduk dengan tabah di salah satu ujung meja panjang. Kepercayaan dirinya yang biasa berkurang. Para tetua, termasuk Hel, dan banyak kuda yang telah kembali dari rumah sakit, menempati kursi tradisional mereka. Anggota komunitas memenuhi bagian pengamat, bisikan berhenti ketika Thomas dan Ayana memasuki Shadow, bergerak melindungi di antara mereka. Thomas mengambil tempatnya di kepala meja, pembawaannya bermartabat meskipun penampilannya basah kuyup karena hujan. Ayana berdiri sedikit terpisah, sadar akan status liminalnya, tidak cukup orang luar, belum sepenuhnya diterima. Catatan, kata Thomas dengan sederhana memberi isyarat ke ransel, masih dibawa. Dia membawanya ke depan, meletakkannya di atas meja sebelum melangkah mundur. Ben Running Wolf mulai membagikan folder-folder itu kepada anggota dewan, yang memeriksa isinya dengan ketidakpercayaan yang meningkat. Itu menunjukkan secara meyakinkan bahwa kepala suku Black Fairhair telah mendukung pusat pelatihan dengan dana pribadinya. Ben mengumumkan kepada kerumunan yang berkumpul. Selanjutnya, kami menemukan bukti bahwa dokumen yang Joseph Black Fairhair presentasikan sebelumnya dipalsukan. Joseph tetap diam, tatapannya tertuju pada beberapa jarak tengah. Apakah ini benar? Helen bertanya langsung kepadanya, suara kunonya membawa kekuatan yang mengejutkan. Tetapi untuk waktu yang lama, Joseph mengangguk sekali, pengakuan kekalahan yang hampir tidak terlihat.
Kenapa? Thomas bertanya dengan kebingungan yang tulus dalam nadanya. Kita bersaudara, Joseph. Kita menginginkan hal yang sama, kemakmuran bagi orang-orang kita. Tidak, Joseph menjawab akhirnya, menatap mata Thomas. Kita tidak. Kau ingin melestarikan tradisi yang tidak berguna bagi dunia modern. Aku ingin kemajuan, pembangunan, peluang, tidak ada lagi kemiskinan, tidak ada lagi melihat kaum muda kita pergi karena tidak ada apa-apa bagi mereka di sini. Dan kau percaya menghancurkan siapa diri kita akan menyelamatkan kita? Thomas menantang, aku percaya beradaptasi akan menyelamatkan kita. Joseph membalas, pusat pelatihan menguras uang. Kasino itu akan membawa lapangan kerja dan pendapatan dari pariwisata. Tapi, dengan harga berapa? Helen menyela, kedaulatan kita, hubungan kita dengan tanah ini. Perdebatan mungkin akan terus berlanjut dengan garis-garis yang sudah dikenal dan tertanam, tapi Ayana mengejutkan semua orang dengan maju ke depan. Shadow berada di sisinya. Bolehkah saya berbicara? Tanyanya dengan formal. Helen mengangguk memberi izin, mengabaikan gumaman yang menyebar di ruangan itu. Saya bukan Blackfoot sejak lahir, Ayana memulai, suaranya mantap. Saya tidak tumbuh dengan tradisi kalian atau mempelajari cerita kalian, tapi beberapa hari terakhir ini telah mengajarkan saya sesuatu tentang siapa saya, tentang darah yang mengalir dalam diri saya. Dia menyentuh kalung serigala yang sekarang melingkar di lehernya. Ibu saya meninggal hari ini. Dia menghabiskan saat-saat terakhirnya berdamai dengan masa lalu, bukan karena itu mudah, tapi karena itu perlu. Dia melirik Thomas, yang matanya bersinar dengan kebanggaan yang tenang, lalu kembali ke Dewan. Menurut saya, kalian semua memperdebatkan dua jalan ke depan. Tradisi atau kemajuan, seolah-olah keduanya harus terpisah. Tapi bagaimana jika tidak? Pelatihan militernya memberi kata-katanya otoritas yang melampaui usianya. Pusat pelatihan tidak harus hanya tentang melestarikan masa lalu. Itu bisa menjadi jembatan menuju masa depan. Bagaimana? Salah satu anggota dewan yang lebih muda bertanya. Anjing pelayan untuk veteran yang menderita PTSD, Ayana menjelaskan. Ada pendanaan federal yang tersedia, program melalui VEA. Saya telah melihat sendiri bagaimana hewan seperti Shadow dapat menyembuhkan luka yang tidak dapat disentuh oleh obat-obatan. Dia meletakkan tangannya di kepala anjing itu. Suku Blackfoot telah memahami hubungan antara manusia dan hewan selama beberapa generasi. Pengetahuan itu tidak usang. Itu lebih berharga dari sebelumnya. Keheningan yang penuh pertimbangan mengikuti kata-katanya. Gadis itu berbicara dengan bijaksana, kata Helen akhirnya. Mungkin ada jalan ketiga, yang menghormati siapa kita dulu sambil menjadi siapa kita harus menjadi. Perdebatan berlanjut selama berjam-jam, penuh semangat tetapi semakin produktif. Menjelang akhir malam, sebuah kompromi mulai terbentuk, pengembangan kasino yang diperkecil di sebagian tanah suku, dengan hasil sebagian mendanai pusat pelatihan yang diperluas yang berfokus pada terapi dan hewan pelayan untuk para veteran. Joseph, melihat keadaan berbalik, dengan enggan mengakui kekalahan. Dia akan menghadapi konsekuensi atas penipuannya. Tetapi perhatian utamanya, pembangunan ekonomi untuk suku, telah didengar dan dimasukkan. Saat dewan akhirnya bubar, menjelang tengah malam, Thomas menemukan Ayana menunggu di luar, menatap bintang-bintang, yang sekarang terlihat melalui celah di awan badai yang membersihkan diri. Shadow duduk di sampingnya, kehadirannya yang setia, konstan dalam dunianya yang berubah. Kamu luar biasa di sana, kata Thomas, bergabung dengannya. Ibumu pasti bangga. Dia selalu mengatakan bahwa saya memiliki bakat ayah saya untuk menyatukan orang, jawab Ayana dengan lembut. Saya tidak pernah mengerti apa yang dia maksud sampai hari ini. Thomas terdiam sejenak, menyerap dampak kata-katanya. Saya tidak punya hak untuk menanyakan ini, katanya akhirnya, tapi saya harap kamu akan tinggal, setidaknya untuk sementara waktu. Pusat pelatihan bisa menggunakan keahlianmu. Dan aku? Dia ragu-ragu, kerentanan terlihat di wajahnya yang tabah. Saya ingin kesempatan untuk mengenal putriku. Ayana menatapnya, pria ini yang merupakan orang asing sekaligus darah daging, yang telah mengecewakan ibunya tetapi berusaha, meskipun tidak sempurna, untuk memperbaiki kesalahan. Dia memikirkan permintaan terakhir Sarah, tentang janji yang telah dia buat. Saya tidak bisa menjanjikan selamanya, katanya jujur, tapi saya bisa berjanji untuk mencoba demi dia, dan mungkin pada akhirnya, demi kita. Shadow menekan kakinya, seolah meminjamkan kekuatannya pada keputusannya. Di atas mereka, awan-awan terbelah sepenuhnya,
Mengungkapkan langit yang cemerlang dengan bintang-bintang, bintang-bintang yang sama yang telah menyaksikan cinta Thomas dan Sarah, kelahiran Ayana, tahun-tahun perpisahan dan sekarang, mungkin, awal dari penyembuhan. Thomas mengangguk, penerimaan dan harapan bercampur dalam ekspresinya. Itulah yang bisa kita lakukan, mencoba satu hari pada satu waktu. Bersama-sama, ayah, putri, dan anjing setia yang telah membawa mereka bersama, mereka berjalan menuju rumah, 3 siluet melawan malam Montana yang luas, membawa beban masa lalu tetapi akhirnya menghadap ke depan menuju apapun yang mungkin dibawa oleh hari esok. Bagi kita yang telah hidup melewati tahun ke-50 kita memahami bahwa waktu tidak menyembuhkan semua luka. Itu hanya mengajarkan kita luka mana yang bisa kita tahan untuk hidup bersamanya. Kisah Thomas dan Ayana mengingatkan kita bahwa tidak pernah ada kata terlambat untuk menjangkau jurang yang telah kita ciptakan dalam keluarga kita. Banyak dari kita membawa penyesalan seperti batu di saku kita, anak yang tidak kita dukung, orang tua yang tidak kita rukunkan, kata-kata yang tidak terucapkan sampai terlambat. Kita mengatakan pada diri sendiri bahwa selalu ada hari esok, sampai tiba-tiba tidak ada. Entry jurnal Sarah menggemakan pikiran kita yang belum tertulis, sakit pribadi yang kita sembunyikan dari dunia, kenangan yang kita lindungi bahkan saat kenangan itu melukai kita. Mungkin hadiah paling berharga yang dapat kita berikan kepada diri kita sendiri di tahun-tahun terakhir kita bukanlah keamanan finansial atau kenyamanan fisik, tetapi keberanian untuk menyembuhkan selagi masih bisa disembuhkan, untuk menjangkau selagi masih ada waktu, untuk mengatakan, aku salah, atau, aku memaafkanmu, sebelum kesempatan itu hilang selamanya. Kesalahan kita tidak harus menjadi warisan terakhir kita. Seperti Shadow yang menemukan jalan kembali ke Ayana, kita juga dapat menemukan jalan kembali ke apa yang paling penting, jika kita cukup berani untuk mencoba. Saya harap Anda menikmati cerita hari ini. Berlangganan saluran ini agar Anda tidak ketinggalan cerita lainnya seperti ini. Tinggalkan suka dan komentar di bawah apa yang Anda pikirkan tentang cerita ini. Sampai jumpa di video berikutnya.